Oke, ladies and gentlemen, terima kasih untuk pernikahan kemas untuk Bapak Budi dan Ibu Surti. Kami ingin memberikan sebuah persembahan bagi perkawinan mas ini yang meriah dengan lagu dari The Massive yang berjudul Cinta Ini Membunuhku. Hajar Rian. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya, kau menolakku, acuhkan diriku. Bagaimana caranya untuk meruntuhkan kerasnya hatimu? Ku sadari ku tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gofar Mensokin balik lagi di Ngobam, ngobrol bareng musisi. Sekarang gue kedatangan temen gue yang rambutnya kagak berubah-berubah. Iya, ini ibarat kata tuh dia nih kalau misalnya motong rambut ke tukang cukur bilangnya, "Bang, potongan Rian The Massive." Bener. Apa kabar? Rian The Massive in the sky. Apa ya? Oh iya, gini dong. Cuman bibirnya nih. jangan malah kena. Itu malah lebih parah. Lu jangan deh kalau gitu deh. Kalau gitu kita hentikan dulu kebiasaan kita ciuman bibir di depan kamera. Jadi akhirnya ada Rian disokin. Sekut. Siap. Punya YouTube namanya The Rap Show. Rian Niki Pradipta, tapi ada konten ngobrol juga. Cuma selalu dibanding-bandingin gua sama orang lain. Bang, lu kalau interview tuh kayak Gofar dong. Iya. Tai banget ya. Gua bilang ya, gua nggak bisa lah. Kan, maksudnya emang netizen tuh selalu gitu, cuy. Iya. Gue dibanding-bandingin Mas Soleh. Apalagi gara-gara si video Vincent keluar kan. Katanya Vincent nggak pernah mau di interview sama gue. Katanya Mas Soleh mau gitu kan. Ya dia kan nginep juga gitu. Iya. Lagi motoran. Terus lagi minum-minum cantik. Ya, momennya juga pas kan. Gitu. Iya. Tapi ya gue sih percaya ya setiap apa namanya konten kreator tuh punya keunikannya sendiri-sendiri. Tapi kan gitu netizen selalu membanding-bandingkan kan. Dan gue kan orangnya memang agak kaku ya. Maksudnya untuk ngulik juga nggak akan sejago lu juga. Karena kan lu kan basicnya adalah announcer yang memang biasa ngomong. Basicnya model. Ya model juga, ya. Catwalk kan. Catwalk, ya Victoria's Secret. Iya, dengan gue banget. Dengan apa? Iya, lingerie. Lingerie itu kan. Jadi ya. Ya kebetulan kan tubuh gue mumpuni ya. Iya tuh, lihat tuh. Iya. Perut ajab ilahi nih. Pokoknya bodinya begini kan. Gila. Jadi nggak akan bisa lah gue menandingin lu gitu. Enggak lah. Apalagi kan gue emang basicnya adalah musisi, foto model kan. Oh iya kayak gue juga, bener. Gitu. Dia ke model reka ulang pembunuhan gitu kan. Yang pas bagian ada kardus di sini tersangka sama golok-goloknya dari kayu. Dengan ekspresi yang gini. Iya. Coba kamu cara mukulnya gimana? Coba bacoknya gimana? Gini Pak. Yang kencang dengan kencang. Udah begini Pak, emang modelnya Pak. Sama dikerubungin warga gitu kan. Dengan tetap sama ekspresinya. Iya. Luar biasa model kita berdua. Enggak. Rian The Massive disokin. Yang selalu dikait-kaitkan sama MU. MU. Iya. Ini MU kan lagi di bawah nih. Oh, lagi bagus lagi sekarang. Lagi bagus lagi. 11 kali pertandingan unbeaten. Wih. Nggak pernah kalah. Siapa sih yang jago sekarang? Rashford ya, Rashford. Rashford lagi cedera. Lagi cedera. Sekarang Bruno Fernandes. Oh, Bruno Fernandes. Ya, baru masih dari muda tuh. Sporting Lisbon. Iya. Yeah. Terus lagi bagus lagi tuh ada Igalo, dia pemain Nigeria yang dipinjam dari Cina. Jadi dia pindah ke Inggris langsung tersebar corona tuh. Karena dia kena?
Enggak, Oh. cuma kan dia dari Cina. Jadi sengaja memang dia diambil dari Cina, dibawa ke Inggris biar corona nyebar, Iya. Liga Inggris dihentikan. Dia nggak main, gabut. Bukan, biar Liverpool nggak juara. Tapi Karena setiap fans bola di Inggris itu tidak ingin Liverpool juara. juara. Tahun kemarin juara kan? Tahun lalu nggak? Next year terus pokoknya. Oh. Pokoknya kita doakan next year terus. Enggak si Liverpool. Liverpool juara Liga Champions. Liga Champions. Ya, Tahun Champions. kemarin siapa? Tahun lalu ya City ya? City. Lu pengetahuan bola lu Persikabo doang sih. City. Juaranya City. City Ya. itu, ya enggak. Bener nggak sih City? MU zaman paling keren pas zaman kapan? MU ya Cantona? era 90-an ya, 98, 99 tuh treble winner kan, yang zamannya Beckham, Iya. ada Peter Schmeichel, ada Dwight York, ada Sheringham, ada Andy Cole, Andy Paul Cole, terus Scholes, siapa? Adik kakak, Beck? Gary Neville, Gary Phil Neville. Nah, Iya. terus Ole Gunnar Solskjaer Ole Gunnar Solskjaer. yang jadi pelatih sekarang. Iya. Nah sebenarnya gue suka MU itu karena Ole Siapa sebenarnya. yang kayak Jeremy Thomas? Ryan Giggs. Ryan Giggs itu juga. Jeremy Thomas. Itu Iya. formasi yang akan susah diulang lagi sih. Iya, men. Terus pelatihnya kan juga Fergie kan. Iya. Ferguson. Alex Ferguson. Itu juga pelatih yang tidak pandang bulu kalau sama pemain bintang. Pernah kan si Beckham juga pernah dilempar pakai sepatu kan. Anjing, yang bener. Iya. Pakai Maksudnya dia sampai segitunya gitu karena menurut dia Sepatunya apebut lagi yang sakit. Wah, makanya. gitu. Yang ada meteran banjir. Aduh, om ya, gitu. pokoknya menurut dia pemain itu tidak boleh lebih besar dari klub. Oh. Katanya sebegitu. Oke. Gue tuh berhenti, pengetahuan bola gue tuh berhenti di Shevchenko AC Milan. AC Milan berarti 2000-an ya? 2000-an. 2000-an. Kalau tim favorit gue zaman dulu tuh Arsenal. Henry. Zaman siapa? Henry. Oke. Ljungberg, Bergkamp, Mark Overmars. Kanu? Yoi. Itu juga lagi keren-keren tuh. Kanu, yoi. Itu karena waktu zaman itu juga Arsenal lagi sempat bikin rekor kan, nggak terkalahkan sampai berapa puluh pertandingan gitu. Gue karena sukanya main PS dari zaman dulu. Lu main PS gak sih? Main PS gue game itu cuma main PS, main bola. FIFA? FIFA, FIFA apa PES? Sekarang? PES juga, PES juga? Nah, PES juga main. Kalau FIFA sekarang pakai apa lu? Nah, jujur ya, gue udah lama nggak main Iya. PS. Gue standar anak rental, PSG. Loh, PSG. Iya. Mbappe, Cavani, Di Maria, Neymar. Itu kenceng-kenceng semua tuh, bagus-bagus. Kalau nggak, kalau misalnya mau kencang lagi, Mbappe taruh kanan, Neymar taruh kiri. Waduh, kenceng banget tuh. Pasti PSG pasti. Apa? Pasti PSG kalau PSG. main Sebelumnya Juventus Juventus. biasa, CR7. CR7. Iya gak? Kalau gue tetap mau apapun tetap MU kan. MU lu. Nggak pernah ganti. MU ya terus pokoknya. Tapi MU pas zaman Lukaku gawat tuh di PS tuh. Lukaku ya. FIFA. Nah, cuma aslinya nggak. Iya sih nggak kan? Nggak. Gila di sliding backnya yang tepar. Iya. Karena kuat kan dia. Iya Lukaku. Lukaku tuh Belgia ya? Lukaku tuh Belgia. Belgia. Nah, Lukaku itu sebenarnya terinspirasi dari lagunya The Massive. Iya, album pertama tuh The Massive ada judul lagu Lukaku. Kayak gimana? Ada lah judulnya. Lukaku. Lukaku judulnya. Wah, gokil juga ya. Tapi Berarti dia ternyata kau ada yang memiliki. Wih. Sungguh kau buatku terluka. Nah, itu dari situ. Dari Lukaku. Oh, berarti Pas ada lagu itu, Lukaku lahir langsung. Waduh, gila. Berarti Masif Mania ibunya. Masih first dia. Masif Mania. Masif Mania. Mantap gitu. Main Masif My Adventure berarti ya? Ibunya Masif dia. Mania banget ya. Gila, Masif Lisius. Masif Holik. Kagak enak. Dan lu dikait-kaitin sama ini juga. Stone Roses. Ya. Ya. Ian Emang lu Brown. suka? Suka banget. Oh. Jadi sebenarnya gaya rambut ini sebenarnya berawal dari Ian Brown. Dulu gue sebenarnya. SMP gaya model rambut lu tuh kayak lu cuy. Gitu ya? Karena kan zaman dulu Lu kan masih ponian gitu dong? terkenalnya Indies kan. Nah, Indies. Indies kan. Iya. Zamannya Pestol Air, Wonder Iya, Gel benar. gitu benar. kan. Pure Saturday. Pure ya. Saturday. Iya. Bener, gue inget banget nih. Gue dapat Pure Saturday itu dari bonus majalah High. Oh, Iya. kaset ya? Kaset. Oh, Iya. langka tuh masih ada nggak? Gue bayarin. Ada yang ada demo berapa lagu Gue gitu. bayarin nih. Berapa? Ya kagak ada, udah kagak ada. Oh, udah nggak ada. Susah Nih, nih. albumnya Perahu Album juga. pertama, nih ya? Iya, album Iya. Perahu juga tuh. Itu lagi si ini kan, Suar kan? Suar. Zamannya Suar Itu- kan? Waduh. Dan Iya. kemarin gue sempat di acara tahun lalu kalau nggak salah.
mereka reuni tuh. Gue nonton. Jadi penonton. Terus tiba-tiba si Iyo, vokalisnya juga, ngelihat gue di depan panggung. Jadi kan gue jadi penonton nih. Kan gue memang pengen ngapain lo gitu? Kayaknya ada Rian tuh. Disuruh nyanyi gue malah. Ya gue karena itu band idola gue, nggak dibayar pun gue nyanyi. Oh. Nyanyi kosong. Itu kapan? Oh, kosong. Ya. Kalau festival tahun lalu kalau nggak salah. Jadi reuni dan itu nggak akan terulang juga sih karena Suar nyanyi juga. Tapi sayangnya yang si kembar itu nggak ada kan, hijrah kan. Hijrah. Ya. Udah nggak musik lagi. Udah nggak musik lagi. Perbedaan pendapat gitu kan. Anggota lu ada yang kayak gitu sih? Hijrah dan nggak. Gue nggak mau ngebain lagi. Kalau gue hijrah dari Ciledug ke Bangka 7 kemarin. Itu namanya pindah. Karena kebanjiran kan lu. Ya alhamdulillah kita sudah 17 tahun nggak pernah ganti personel sih. Oh, terus kemarin baru ulang tahun tanggal 3 Maret, terus tahun ini kita akan rilis double album. Jadi kemarin habis rekaman di Abbey Road. Wih, serius lu? Iya, kemarin. Dan rencana akan rilis Piringan Hitam, CD, sama digital. Mantep. Bulan kapan cuy? Mungkin habis lebaran kali ya. Habis lebaran. Itu nunggu corona selesai lah. Asli. Ini corona nanti menjadi apa ya? Banyak rezeki-rezeki yang hilang ya. Iya. Sangat bangsat sekali ya corona ini. Ada event yang cancel nggak? Di bulan ini 8. Anjing. Hanya 8. Gue tuh bulan ini tuh event off air itu ada 7 yang di cancel. Nge-MC segala macam di cancel semua. Dan gue emang rencana kan ada pengen bikin acara off air kan, kayak ngobam off air gitu tiap bulannya, dan ini kayaknya dipending dulu nih. Agak ribet sebenarnya. Konsepnya gimana? Konsepnya nih ada yang ngobam kolaborasi merchandise, ada yang tour rencananya. Jadi tour ke beberapa kota. Tadinya kayak mau terus kayak ya ini kan lagi begini dan emang susah kan. Izin juga sudah didapat. Bahkan acara-acara yang udah dapat izin pun akhirnya dicabut lagi. Bener-bener. DP hilang, semua hilang gitu kan. Bahkan pernah ada satu ini cuy, kemarin gue abis dari siaran kan, mau datang satu event nih, acara mobil gitu, gue disuruh nge-vlog. Hari H-nya di-cancel. Jadi kayak, waduh. Itu paling gak enak tuh. Paling gak enak, tapi gue nanya sama manajer gue, DP udah masuk belum? Masuk, aman. 50% biasanya. 50%. Ini bentar nih, gue kan bawa tim juga buat vlog, tapi kok malah pada merhatiin ya bukannya. Lu ambil behind the scene kali? Tahu lu. Jadi ntar behind the scene-nya bisa dilihat di YouTube-nya si Rian ya. Tadi dia terpesona gitu lihat Abang Gopar kayaknya. Ini cowok. Iya, cowok Gopar. Kalau terpesona sama cewek dong. Iya. YouTube-nya apa, Yan? Rian Eki Pradipta. Rian Eki Pradipta. Ya, nama panjang. Iya. By the way, kemarin gue nge-tag lu kan di Instastory kan. Waktu lolos YouTube Squad main. Bener. Gue mosing lagu yang sangat mosing sekali. Ini cocok buat mosing gitu kan. Emo banget tuh. Yoi. Kau hancurkan aku. Dan gue sebenarnya udah nyiapin t-shirt. T-shirt spesial buat Bang Gofar. Yang bener loh. Iya, cuma kantor gue lagi tutup di Musika, merchandise. Ntar gue kirim aja. Jadi, Cinta Yemunuku Metal Edition. Yang bener loh? Iya. Jadi desainnya metal. Tapi Cinta Yemunuku. Jadi lu bisa make lah, nggak terlalu malu-malu banget lah pakai kaos The Massive. Itu beberapa kali gue tuh ini tahu ngelihat postingan si Aca sama lu. Oh iya. Sama gara-gara suka bola ya? Ya, gue sama Aca kan sama-sama suka Persija. Kalau yang klub luar gue suka MU, kalau di lokal gue suka Persija. Oke. Ya karena sebenarnya lebih ke gue juga harus bangga dengan klub lokal kan. Dan memang campaign-nya juga gue pengen kayak di luar juga, kayak penonton bola di Indonesia tuh bisa bener-bener ya nonton bola, bukannya malah saling berantem atau kan lu tahu sendiri kan kayak sekarang tuh rivalitas klub di Indonesia kan luar biasa ya, sampai memang pride kan masing-masing memang sangat besar gitu kan. Dan itu nggak bisa dihilangin cuy. Iya, sebenarnya rivalitas nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada nyawa yang. Iya. Oke, ini pertanyaan standar ya yang gue tanyain sama pencinta sepak bola Indonesia. Menurut lu harusnya nih sepak bolaan sekarang gimana? Sebenarnya gini, dengan antusiasme penonton atau pencinta sepak bola yang sebesar ini, harusnya ini bisa jadi industri yang besar juga gitu. Oke. Kayak sekarang contoh kemarin ada berita di Liga 2 ternyata banyak sekali pemain-pemain yang belum
gaji. Belum dibayar gajinya gitu. Jadi sebenarnya dengan supporter yang fanatik seperti ini bisa jadi industri yang besar seperti Liga Eropa. Cuma memang ya harus dimulai dengan yang memayungi sepak bola kita ya, PSSI. Ya harus beres dulu gitu kan. Dari dulu kan memang belum beres-beres nih. Maksudnya, apa sih yang nggak beres itu apa sih dari segi organisasinya? Atau orang-orangnya salah? Sebenarnya orang-orang ini nggak cocok buat PSSI ini. Gue takut salah ngomong juga ya. Cuma nggak apa kok yang tahu kita berdua doang. Gitu ya. Tapi ntar yang nonton banyak. Oh iya ada kamera. Sebenarnya harus paham dulu sih. Jadi sepak bola ini kan sebenarnya udah bisa jadi industri. Nah kalau peraturannya juga belum ketat, kayak misalnya banyak sekali. Contoh misalnya udah disuruh penonton untuk tidak membawa benda apa gitu, tapi kan masih ada. Terus kayak misalnya ada yang terjadi pengerusakan stadion, nah harus itu bener-bener kayak dikasih sanksi yang berat. Nah kalau di luar negeri kan, lu bikin sesuatu, lu kayak contoh misalnya ada penonton nih, lu masuk stadion bikin rusuh, lu bisa seumur hidup nggak boleh datang ke stadion. Tapi kan dari sebanyaknya orang ini kan kita nggak tahu siapa pelaku-pelakunya. Kalau contoh kemarin kalau di Liga Eropa kayak gitu, jadi kan ketahuan misalnya dia bikin rusuh nih, ketahuan ada CCTV dan sebagainya. Oh iya, muka-mukanya gitu. Muka-mukanya bisa. Kalau pakai masker gitu? Bisa ketahuan kok. Bisa ketahuan. Jadi sebenarnya lebih ke peraturan yang diperketat, terus kesejahteraan pemain itu juga ngaruh. Bayangin kalau misalnya pemain itu benar-benar sejahtera, ya sebenarnya kayak musik sih sama. Kalau musisinya sejahtera atau pemain sepak bola sejahtera, pasti kan industrinya pasti sehat kan. Betul. Kayak misalnya gue disuruh bikin lagu, tapi di depan mata nih gue dikasih duit 10 M. Gue bikin sehari bisa 20 album bisa. Iya juga ya. Bayangin kalau kita lunas di depan, LDD. Segala pekerjaan kita bikin LDD. Iya. Kan kita pasti seneng dong. Enak nih. Iya. Misalnya kita mau bikin apa? Ini gue bayar dulu ya. 1 M. Lu bikinnya tuh. Lu semangat ya kalau... Semangat gua. Coba kalau industrinya seperti itu. Wah itu bakal... Industri kreatif bakal gila sih. Iya sih ya. Penghargaan untuk seniman, untuk atlet, untuk olahraga. Kayak contoh, banyak sekali pesepak bola yang di zaman itu tuh kayak banyak kontribusi untuk Indonesia, ngasih medali emas, bikin banyak gol untuk Indonesia. Pas tuanya nggak diurusin, banyak banget kan kayak gitu. Musisi juga begitu, di zamannya dia sangat besar dengan hits-hitsnya. Di hari tua kalau sakit harus penggalan dana. Nah itu. Jatuhnya kayak gitu-gitu lagi. Nah itulah gunanya LMK sekarang yang akhirnya berdiri seperti contohnya WAMI. Itu kan ada di WAMI. Gitu. Oke. Nah tapi apakah si payung kita ini, kita ngomongin soal WAMI gitu, cukup bisa mensejahterakan musisi ini? Karena banyak banget musisi yang bilang, kayak contohnya kayak gue kemarin ngomong sama Ian Kasela gitu kan, dia tuh masih kayak berpikir bahwa ini nggak adil nih WAMI nih, masih ada busuk-busuknya gitu. Nah, jadi gini, kita nggak boleh apatis sama industri. Kalau kita mikirnya negatif, ya akan jadi negatif. Kebetulan kemarin tuh, gue sudah beberapa tahun ini jadi BOD-nya WAMI kebetulan. Selain jadi anggota juga jadi BOD. Kenapa jadi BOD? Karena gue juga perlu belajar dari industri ini tuh seperti apa. Bagaimana pendistribusian royalti ke pencipta lagu. Kalau WAMI itu kan memang membawahi pencipta lagu. Dan pencipta lagu itu adalah jantungnya lagu. Bayangin kalau nggak ada pencipta lagu, nggak ada lagu kan? Bener. Bahkan, ini contoh kecil ya. Orang sering tidak menjalankan apa yang harusnya diterima sama pencipta lagu. Contoh, ada penyanyi dapat awards nih, misalnya dapat AMI gitu ya. Nah dia nyanyi lagu si pencipta lagu itu. Kadang suka lupa disebutin pencipta lagunya. Yang disebutin tuh keluarganya, pacarnya, label. Dia suka lupa. Ada pencipta lagu yang menciptakan lagunya. Itu namanya hak moral. Jadi ketika kita mencantumkan nama pencipta lagu, itu hak moral namanya. Jadi itu penting banget sih. Kayak contoh gue bikin lagu. Itu memang udah ada tertulis? Kan ada hak moral, ada hak ekonomi. Nah hak moral itu ketika kita mengakui bahwa dia menciptakan lagunya. Kayak contoh,
gue bikin lagu kan buat Afgan, buat Noah dan buat Rosa gitu kan. Gue seneng tuh ketika Rosa di Instagramnya bilang karya Rian Eki Pradipta gitu. Yeah. Itu suatu kebanggaan gitu. Nah itulah namanya hak moral. Tapi kalau hak ekonomi ya itu yang memang ada royalti yang harus diterima sama pencipta lagu. Nah LMK itu sebenarnya bisa dibilang melindungi pencipta. Karena gini, kalau misalnya lu bikin lagu nih, lu teriak-teriak, wah gue nggak dapat royalti nih. Nah tapi lu tidak ada lembaga yang memayungi lu. Lu tidak terdaftar di LMK atau di publisher. Ya gimana lu mau bisa dapat royalti? Karena kan yang mengkolek itu kan harus lembaga yang memang punya apa yang bisa mengkolek itu gitu. Nah kalau misalnya lu nggak didaftarin, misalnya lu tidak mendaftarkan karya lu ke LMK, ya lu tidak dapat apa yang lu mau gitu. Makanya ketika gue ada di WAMI, gue jadi anggota WAMI juga, ya berasa sih. Maksudnya dalam setahun itu ada 6 kali distribusi. Ntar gue takut salah gue. Jadi itu udah WhatsApp masuk nih, gue balesin deh. Bentar. Jadi di UAMI itu distribusi dilaksanakan setiap tahun dengan jadwal untuk yang general itu non-digital dan non-live performance di bulan Juni. Nah, terus untuk digital distribusinya di April sama Oktober. Nah, untuk live performance itu di Maret, Juli, dan November. Nah, jadi gini, ketika contoh gue udah masif ya, gue manggung semakin banyak manggung, itu royaltinya akan masuk lagi ke gue sebagai pencipta lagu. Karena penyelenggara itu kan dikolek sama LMK untuk membayar royalti. Biasanya 2% dari kalau di tiketing. Fee manggung? Ya, enggak, dari tiketing biasanya. Oh, dari total tiketing? Ya, total tiketing misalnya 2%. Atau misalnya dia tidak tiketing dari produksi. Ngitungnya dari biaya produksi? Ya, kalau misalnya dia tidak. Oh, misalnya. Jadi acaranya free misalnya. Iya. Nah, itu bisa dikomunikasikan juga. Oh. Nah, itu hasil itu yang dikolek itu akan masuk ke pencipta lagu. Oke, tahu. Kalau misalnya bikin event, kalau misalnya ada tiketing, dari total tiketing itu 2% buat si bandnya? Buat si pencipta lagu? Buat LMK. Buat LMK? Ya. Oke. Nah, nanti distribusinya itu tergantung dengan lagu, tergantung sama karyanya. Kalau karyanya itu memang diputar banyak orang, misalnya contoh yang masih diputar di mana-mana kan ya Cinta Ini Membunuhku. Yeah. Nah, gue termasuk pencipta lagu yang lumayan dapat royaltinya gitu sampai sekarang karena kebetulan juga kan lagu-lagu The Massive memang hampir semua gue yang bikin. Terus ada lagu-lagu yang gue bikin buat orang juga, kayak buat Noah itu Hidup Untuk Memati Tanpamu, liriknya gue yang bikin. Ada Rosa, ada Afgan juga. Dapat tuh royalti semua tuh? Nah, itu dapat. Wah, kaya dong lu. Alhamdulillah. Amin. Gitu. Dan itu sebenarnya gini. Royalti itu akan turun-temurun. Jadi nggak cuma ada di gua. Anak cucu lu bakal dapat. Cucu gua akan dapat. Warisan. Jadi sebenarnya ya harta aset gua tuh adalah lagu. Bahkan ke depan katanya lagu itu bisa jadi aset juga, bisa jadi aset untuk jaminan perbankan. Iya. Jadi misalnya gua mau KPR atau mau minjem duit gitu ke bank. Jaminannya apa? Bukan rumah lagi, bukan tanah. Tapi lagu. Kasih handphone lu. Nih lagu gua gitu. Maksudnya ya lagu yang sudah rilis ya. Contoh misalnya Jangan Menyerah, itu kan bisa dihitung. Itu rencana akan seperti itu. Wah, keren dong. Iya, rencana akan seperti itu. Kalau misalnya mau tahu lebih detail lagi, tanya Mas Irfan Samson karena dia sangat lebih paham gitu. Nah, Bang ntar mintanya gimana? Coba lagu lu yang mana? Duh, nggak bawa handphone lagi. Saya nyanyi aja deh, Bu. Kan banyak sekarang tinggal gitu. Putar di streaming aja kan. Bukan gaya gitu depan Bang. Enggak ya? Oh enggak, kagak lu acok-acok. Nah, sebenarnya WAMI itu juga didirikan untuk mensejahterakan si pencipta lagu gitu. Jadi pertanyaan gua, ya, apakah sudah transparan? Karena sangat transparan. Karena gini. Ya. Kemarin ngobrol sama Ian tuh katanya, dari semua lagu gua kok cuma dapat berapa juta gitu. Nggak mungkin nih gitu. Nah, yang terdaftar di WAMI kan banyak banget. Ribuan pencipta lagu. Terus yang didistribusikan royaltinya itu adalah lagu-lagu yang memang sampai sekarang masih diputar. Jadi sebenarnya tergantung dari berdasarkan penggunaan karya. Jadi kalau semakin banyak lagunya digunakan tuh seperti misalnya di bioskop mutar lagu kita di kafe-kafe. Terus kayak sekarang kan di Senopati itu kan isinya
music bar tuh. Iya, iya. Nah, si music bar tuh bayar ke LMK. Oke. Makanya kan sekarang biasanya kalau misalnya contoh kita manggung di... Kalau bayar tuh per paketan atau gimana sih? Karena kan LMK nggak bisa ngontrol. Biasanya per tahun bayarnya. Oh, maksudnya paketan gitu? Iya, per tahun. Oh. Nah, per tahun. Tapi kan, apakah mereka gini? Gue nggak ngerti sistem ini, makanya gue nanya lo. Misalnya pada bar-bar ini, bayar royalti per tahun gitu kan, dengan nilai sekian. Itu karena udah pakem segini, udah paketan, harga paketan atau harga, kayak... Ya, biasanya sih dihitung dari kursi biasanya. Oh. Dari kursi. Terus intinya sih gini, yang penting ada itikat dari setiap pengguna, kayak misalnya restoran atau kafe atau misalnya bioskop atau mall itu untuk membayarkan. Gitu. Tapi lu kan nggak tahu gitu, LMK kan nggak tahu gitu, Wami juga nggak tahu. Misalnya si bar A ini mainin lagu The Massive berapa kali? Bukan gitu hitungannya? Jadi gini, ya bisa jadi seperti itu. Karena gini, biasanya kalau misalnya ada music bar, misalnya dia ada home band kan, biasanya dia ada song list. Nah itu juga bisa jadi patokan juga. Karena sekarang ini kalau kita main di festival, contoh The Massive ya, kita harus nyebutin judul lagunya semua. Jadi si penyelenggara tuh harus tahu lagunya apa aja. Karena itu yang akan disampaikan juga ke si pencipta nanti, ke LMK. Contoh si Ucup kemarin yang Synchronize itu kan dia udah mulai bayar juga tuh. LMK dia udah bayar ke Wami juga yang Synchronize kemarin. Nah, kalau misalnya di bar kayak cuma Spotify doang atau muter Joox atau apalah gitu kan. Itu kan nggak tahu tuh. Yang bayar penyelenggara, yang bayar yang punya tempat. Jadi, punya tempatnya. Nah, jadi gini. Tapi kan si Spotify udah bayar loh. Karena dia udah otomatis nge-play. Ya kan beda. Karena itu udah beda urusan ya? Udah beda urusan, karena kan ini kepentingannya adalah si kafe ini jadi rame karena muter lagu. Lu bayangin kan sekarang kan lagi musimnya karaoke nih. Betul. Kan di mana-mana muter lagu The Massive, kayak kemarin lu Mosing kan. Iya. Nah itu sebenarnya penyelenggara harus bayar ke LMK. Kalau nggak salah itu membuat event ya kan yang harus bayar kan? Iya, penyelenggaranya gitu. Atau misalnya si yang reguler kan berarti kan kafenya tuh. Pasti kan ada live music. Nah, itu si kafenya yang bayar ke LMK gitu. Nah, sebenarnya kita harus memandang positif. Maksudnya memandang nggak boleh apatis sama industri. Dan nggak boleh kesannya kayak lu malak banget sih, nggak gitu. Karena itu udah haknya kan? Udah haknya. Karena kan lu ketika contoh gini karaoke ya. Karaoke misalnya kita ada nyanyi di karaoke misalnya di Inul misalnya. Kita nyanyi lagunya The Massive gitu. Nah, ketika orang nyanyi di karaoke kan dia beli minum tuh. Beli makan. Nah, itu kan dia dapat penghasilan kan dari apa yang dia jual gitu. F&B itu. Iya. Tapi itu juga karena orang nyanyi lagu kita. Nah, itu harusnya ada hak juga untuk royaltinya dikasih ke pencipta lagu. Jadi sebenarnya sekarang ada dua nih. Tapi ngitungnya ribet kan cuy? Ya pasti ribet, tapi itulah gunanya LMK. Makanya kenapa kalau kita sendiri mau istilahnya mengolek sendiri, lu capek kan lu? Lu harus satu-satu lu datengin Inul, lu datengin kafe ini, lu palakin sendiri. Bukan malak sih bahasanya, mengkolek sendiri. Susah, makanya kita perlu LMK, kita perlu badan yang memang membawahi kita, asosiasi yang membawahi pencipta lagu untuk ya dilindungi karyanya gitu. Karena nggak mungkin kita jalan sendiri tuh nggak mungkin. Kecuali lu emang kalau mau jalan sendiri ya bisa-bisa aja, tapi lu capek gitu. Mendingan lu ada di LMK. Dan menurut lo LMK Wami udah transparan ya kepada musisi-musisinya? Saat ini sudah transparan karena kita juga pakai proses audit juga. Jadi ini juga nirlaba, tidak mengambil keuntungan sama sekali. Tapi ada biaya operasional. Betul. Karena kan operasional itu kan untuk gaji si Waminya, karyawan Wami dan sebagainya. Ya itu wajar lah. Iya, wajar kan. Jadi sebenarnya saat ini kita sedang menuju ke industri musik yang akan besar. Tapi mungkin yang ngerasain anak gua nanti gitu. Nah, sekarang ini gua lagi berjuang nih untuk memperjuangkan hak-hak gue nih sebagai pencipta lagu. Mungkin saat ini gue belum berasa banget, ya sekarang sih udah lumayan sih, maksudnya ya gue bisa beli rumah, bisa beli ruko dan sebagainya, itu dari hasil menciptakan lagu, dari hasil manggung juga. Sorry gue potong, paling nyayur lagu lu yang mana sih? Cinta yang membunuh gue. Orang taunya Cinta yang membunuh kan, tau nggak apa? Rindu Setengah Mati. Serius lo? Paling nyayur di situ. Rindu setengah mati kepadamu. Paling nyayur di situ. Itu RBT-nya 12 juta download. Oh, 12 juta. Itu gila sih.
Ya, jadi sebenarnya gue pun juga nggak nyangka juga sih lagu itu bisa jadi di download terbanyak gitu. Karena saat itu gue nggak yakin dengan lagu itu gitu. Karena aransemennya menurut gue anti klimaks. Jadi kayak cuma selewat gitu ya, nggak taunya malah orang suka. Ya itulah seni, kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu pasar juga ya, sebanyak yang mana. Cinta Yang Membunuhku itu tadinya gue tidak yakin itu akan jadi single pertama. Bahkan gue nggak milih lagu itu untuk jadi 2008 nanti? 2008. Tapi Bu Acin Musika, eksekutif produsernya Musika, memaksa untuk ini nih harus lagu ini. Dan dulu judulnya Lelah. Oh, kalau lelah hati ini. Kata Bu Acin, jangan lelah dong, nanti capek. penjualannya lelah nanti. Ya maksud saya kalau gimana kalau judulnya pegel? Ntar sering-sering ke ini. Iya, mijet. Panti. Jangan dong. Panti pijat. Mijetnya yang keluarga ya. Mijet itu yang keluarga, jangan yang milih foto. Kalau yang milih foto yang belakang itu sering tuh. Gimana, Gi? Masa mijet milih foto? Terapis kok milih-milih? Ada aja nih. Ada aja. Berarti Cinta Ini Membunuhku nih, yang si siapa? Yang paling nyayur tadi lagunya? Yang nyayur Rindu Setengah Mati. Rindu Setengah Mati. Yang kedua itu Jangan Menyerah. Jangan Menyerah kalau nggak salah sekitar 8 juta download ya. Justru Cinta Yang Membunuhku cuma sekitar 4 jutaan download. Tapi kalau dihitung-hitung ya lumayan. Dari satu lagu, lu inget gak dapat berapa? Total nih, satu lagu ini nih mungkin nggak inget berapanya ya. Miliaran satu ini ya. Nih miliaran. Gokil. Nah itu sebenarnya kalau itu dikelola bener, harusnya rumah gue tuh di tengah Senayan tuh yang paling gede tuh. Nah, Sensi tuh rumah gue tuh harusnya tuh. Wah. Kalau dikelola bener. Gue ngekos tadi situ. Makanya kita nggak boleh apatis dengan industri, karena sekarang ini banyak orang-orang yang istilahnya membantu kita para musisi untuk bisa sejahtera dengan karyanya. Gitu. Dan saat ini juga sekarang udah nggak bisa yang kayak zaman dulu monopoli itu nggak bisa, karena kan ya tahu sendiri kan sekarang banyak sekali musisi-musisi yang nggak mau masuk label karena nggak percaya. Karena nggak percaya sudah. Gue dipotong gila-gilaan nih. Karena mungkin dari stigma yang sudah beredar dari zaman dulu ya. Karena gue ngobrol sama Arman kan. Zaman dulu dia kan kayak Gigi. Dia tahu bahwa ini lagu booming atau enggak dari orang-orang di sekitarnya nyanyiin gitu kan. Kayaknya lagu gue yang janji booming deh gitu. Ditanya ke label, oh iya emang booming kok, dikasih nih duit. Gitu. Cuma nggak ada hitung-hitungannya. Nah, kalau sekarang tuh udah sangat bisa. Apalagi ada digital kan? Iya, digital. Terus sekarang tuh sebenarnya lebih banyak lebih banyak media atau lebih banyak kayak lu bisa tahu gitu loh. Dari mana aja tuh lagu itu bisa bahwa itu lagu itu booming gitu. Gampang banget kan, kita bisa lihat dari Spotify misalnya. Diputar berapa kali. Kayak misalnya 1 juta streaming. Dari YouTube views-nya udah ketahuan. Terus sekarang kayak misalnya gue kan sering kadang-kadang suka nongkrong di music bar gitu ya. Ternyata lagu The Massive sering dibawain juga. Nah itu kan sebenarnya itu pemasukan buat kita juga, buat si pencipta lagu, buat musisi. Dan sekarang itu udah ada lagi nih LMK Prisindo. Nah Prisindo itu untuk performer. Jadi ada band lain yang mau cover lagu. Jadi begini, Prisindo itu kalau Wami kan untuk pencipta lagu, kalau Prisindo itu untuk si pemusiknya. Jadi contoh misalnya, gue penyanyi tuh gue dapat lagi royalti. Enak ya? Iya, drummer dapat royalti juga, bassis dapat royalti, gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya udah mulai istilahnya udah mulai pelan-pelan gitu, bagus gitu. Tapi memang kalau kita ngarapin kayak penghasilan kayak di Amerika setahun 1,1 juta US dollar. 1,1 miliar US dollar, ya seger juga ya mungkin masih lama ya, tapi paling tidak kemarin terakhir itu tahun lalu kalau nggak salah Wami itu mengkolek sekitar hampir 100 miliar ya. 100 miliar? Iya. Itu dari apa? Untuk pencipta lagu. Untuk pencipta lagu? Iya. Wah gokil, berarti industrinya udah makin oke nih ya? Ngatur-ngaturnya nih ya? Makin, udah pelan-pelan, tapi memang kita jangan ngarepin sejahtera kayak luar dulu gitu ya? Jangan ngarepin kayak Amerika dulu, jangan. Yang kayak lu
dari lagu Yesterday Iya. satu tuh bisa Iya. cucu lu bisa bahagia gitu. Bisa sampai 1000 turunan gitu kan. Iya, gara-gara satu lagu Yesterday doang Iya, gitu. kayak contoh Eagles kan Hotel California. Iya, sampai sekarang tuh Sampai kaya tuh. sekarang. Lu bayangin kayak Michael Jackson, kekayaan dia udah, aduh, Asli. bingung deh pokoknya. Jadi sebenarnya akan berasa sih nanti buat anak gua dan cucu gua nanti sih sebenarnya. Tadi lu sempat nyinggung soal RBT. Ya. Banyak musisi yang apatis sama RBT kayak ini sama Minum ya? sekali. Sering juga nih tadi. Minum. Ternyata. Iya, minum. Ini teh ya? Teh dong, gila. By the way, dia nggak minum sama nggak ngerokok. Iya. Pertama kali gue tanya, lu mau bir atau apa nggak? Oh enggak, gue nggak alkohol. Gua nggak me. Iya. Hah? Gua nggak Nggak me apa? Gua nggak merokok. Nggak merokok dia. Tapi di Iya. Nggak. Jadi Sama ini istri di disudut-sudut rumah. ya, disudut-sudut merokok. Gini, disudut-sudut gitu. Jadi lu nggak ngerokok apa Kepancing, gua kepancing. nggak minum ya? Apa? Nggak minum loh. Nggak. Dari dulu. Kayak minum lah air putih Alkohol, sama nggak? Nggak. Rokok nggak? Nggak. Tapi pernah? Nggak pernah. Dari dulu? Nggak pernah. Yuk. Jadi satu band itu yang narkoba tapi narkoba? nggak pernah melihat. Nggak pernah juga? Nggak pernah. Jadi seband itu berlima, Massive itu yang ngerokok cuma basis. Alkohol? Yang lain nggak, alkohol juga nggak. Ngerokok nggak, alkohol nggak. Gokil. Ya kita biasa majelis taklim kan biasanya. Oh iya sama gua waktu Iya. itu kan. Lu lupa apa? Iya lupa gue. Aduh, sorry. Kelamaan lu udah jarang mampir sih, sibuk. Anak baik tapi ya? Baik. Baik. Ntar kita mampir lagi. Si sana. Gofur sih udah jenggotan sekarang. Serius lu? Gofur. Barudin? Baru sunat kemarin. Oh, anjing udah lama banget ketemu. Iya. Gila. Ansor sekarang jadi Kayak teman lama. si Engkuy juga. Anjing gue. Hah. Yang lagi pendek sebelah. Iya itu udah lama itu. Tapi Lama dia ya? lari cepet dia. Iya kalau lagi Si main Kepoy, futsal. apa kabar Kepoy? Kepoy udah hilang cuy. Bede. Gila, beda. Iya. Terakhir jualannya ini dia, mushroom. Iya, mushroom kasih mayones enak banget. Enak banget. Iya. Bagus cuy. Iya, bagus dia. Dia vegan kan, makanya jual Vegan. mushroom. Kayak Morrissey. Kayak Morrissey. Nonton Morrissey sih kemarin? Kemarin Kan terakhir 3 kali sini. 3 kali. Gua dua kali di sini. 2 kali. Yang terakhir marah-marah. Ya, sama terakhir gua Royal Albert Hall kemarin. Oh. Nonton lo? Nonton. Jadi pas nonton bola, nonton Morrissey jadi Paul deh. Paul. Udah. Yoi. Kemarin katanya marah-marah tuh dia gara-gara Iya, karena nyium ini. ayam ya? Jadi lucu ceritanya. Padahal itu kejadiannya katanya siang-siang loh. Jadi si pekerjanya yang masang apa rigging dan sebagainya itu makan padang. Masih kecium dong. Jadi Wah, bau binatang nih. iya. Jadi sensitif banget. Dia kan emang vegan banget kan dia, dan dia emang aktivis hewan ya. Ya, dan dia benci dengan Orang yang makan orang daging. yang makan daging gitu. Jadi sensitif kan memang kalau Iya, orang marah-marah vegan tuh. Kayak misalnya kita makan apa ada apa kayak kandungan dagingnya atau hewan itu pasti berasa. Gokil Kalau ya. vegan. Gue mau berusaha vegan susah banget. Bis sate kambing enak. Iya lagi Ci. Iya. Apalagi pakai cabai sama kecap ya. Iya. Aduh. Ini kita ngomongin Morrissey kan tadi kan? Morrissey ya. Morrissey kan? Ini gue lagi mikir. Iya. Gue kurang cepet kalau gini. Semuanya ikut on klinik. Iya. Itu Marisa Haque. Oh Marisa, oh maaf. Maaf, tapi ya mirip-mirip lah. Morrissey juga. Iya. Lu paling demen Morrissey era apa itu? Masih The Smith, pasti ya? Smith pasti. Kalau sama gue sebenarnya Morrissey itu gue jatuh cinta sama. The Smith itu vokalisnya namanya Bahar. Oh iya. Bahar Smith. Oh Bahar Smith. Iya. Agak gondrong, bagus. Lu tau gak sih kenapa The Smith tuh nggak akan pernah bisa reuni? Kenapa? Karena Johnny Marr adalah cinta sejatinya Morrissey. Serius lo? Iya. Dia? Iya. Johnny Marr? Jadi ternyata katanya lagu The More You Ignore Me itu ya buat Johnny Buat Marr. dia? Buat Johnny Marr. Oh. Gitu. Ya lu Baru lihat deh, tahu gue. kayak pose-posenya Morrissey kan sering meluk Iya, si Johnny Marr. Johnny Marr kan normal kan? Nah, Gitu. tapi emang dia fall in love. Cinta sejati. Johnny Marr tahu gak sih? Udah pasti tahu dong. Tahu, makanya kan takut ya. Oh. Gue sih dengar cerita itu dari Steve Lillywhite. Kan kemarin sempat oke. nge-produce album, jadi The Massive sempat bikin project sama Iwan Fals dan diproduce sama Steve Lillywhite. Dan gue bawa semua album yang diproduce sama Steve Lillywhite kan. Yang U2, yang The Last, yang There She Goes Iya, itu. buat tantangan. Terus Morrissey kan dia, Iya. Fox Soul and I yang ada The More You Ignore Me kan si Steve Lillywhite yang produce. Oh gitu? Iya.
Dicerita tuh? Dia cerita. Katanya nggak mau di bam-bam katanya. Bam-bam. Agresif juga ya, agresif. Tapi ya tetap lah gue cinta juga. Iyalah. Terus kalau misalnya zaman dulu tuh ya, kan tadi sempat kita ngomongin indies, musik indies gitu kan. Lu dulu ngikutin gak sih zaman-zaman itu apa sih kayak awal-awal kayak Stone Roses, Blur, sangat ngikutin. Oasis. Sebenarnya gini, gue tuh pemakan segala. Jadi gue tuh dengerin semua musik. Karena bokap gue tuh dulu dengerin ke gue tuh zaman dulu ya. Kayak gue kalau misalnya gue mau tidur tuh umur 3 tahun, gue didengerin The Beach Boys. Didengerin Electric Light Orchestra, Chicago. Oke. Ya Beatles sudah pasti ya. Pasti. Nah, cuma pas kesini tuh gue memang mendengarkan semua kayak Boyz II Men gue dengerin, Mariah Carey gue dengerin, yang indies kayak Stone Roses gue dengerin juga, Smiths gue dengerin. Jadi sebenarnya gue tuh mendengarkan semuanya. Gitu. Gue tuh suka ngomongin Beach Boy ya, gue suka mereka punya anak ya. Ya. Sama mereka bikin grup kan Beach Boy sama ada Mama and the Papas, Ya, anak-anaknya bikin benar. grup namanya Wilson Phillips. Wilson Phillips. Iya. Anjing gue suka banget loh. Gue punya, baru kemarin dapat platnya. Serius loh? Iya. Yang album mana? Yang album paling terkenal itu, yang Someday Iya, itu. turn around and say Iya. goodbye. Itu. Dan itu mengingatkan gue sama siapa coba? Ketika munculnya Rida Seta Dewi. Bener. Anjing. Iya. Kok Wilson Phillips banget nih? Itu keren sih. Terus gue nanya Tapi sama... live-nya katanya kurang bagus ya, kalau nyanyi live ya. Dan sekarang cakep-cakep banget cuy. Cakep-cakep ya? Cakep-cakep banget asli. Terus gue nanya sama Sita kan. Sitanya RSD kan. Lu emang terinspirasi dari Wilson Phillips ya? Enggak, biasa aja. Kenapa emang gara-gara gue gemuk? Enggak sih. Tapi ada yang cakep satu. Ada. Dan emang mirip banget kan Iya. pembagian suaranya, musik-musiknya. Dan notasinya juga Bener. enak banget sih di era itu ya. Keren sih Wilson Phillips itu. Sampai sekarang tuh selalu jadi playlist gue. Ya. Kalau lagi di mobil, di Spotify. Kalau gue sih masih belum bisa move on dari 80s ya. Gue tuh suka banget sama Tears for Fears, Aha. Terus The Human League. Pokoknya band-band Gitu-gitu 80 lah. lah. New Order. New Order, Ya. Depeche Mode. Depeche Mode. Gitu. New Wave Wave ya. itu gue suka banget. Iya. Sampai sekarang. Karena ya itu bokap sih. Jadi gue terima kasih sama bokap gue yang sudah mengenalkan lagu-lagu itu sih sebenarnya. Kalau nggak ada bokap gue mungkin ya gue dengerin lagu yang nggak tahu lah. Entah berantah mungkin. Gitu. Tapi guilty pleasure lo lagu apa? Gue tuh nggak pernah Memandang lagu memandang guilty lagu pleasure. sih ya. Jadi buat gua Mariah Carey Hero pun bagus banget lagunya. Boyz II Men End of the Road pun bagus. Jadi sebenarnya gua tuh sangat apa ya? Nggak pernah mandang lagu jelek atau enggak gitu. Jadi yang gua tahu tuh lagu suka atau enggak. Oke. Kalau lu nggak suka ya lu nggak usah dengerin. Bener, sesimpel itu. Sesimpel itu. Karena ya karena gue musisi ya gue juga berusaha untuk bisa seikhlas itu karena gue tidak bisa memaksa orang untuk suka sama lagu gue. Tapi memang sih bener, menurut gue sebagai seorang penulis atau pencipta lagu, paling beres adalah dengan memandang lagu secara objektif kan. Ya. Jadi ketika dia tidak suka ya sesimpel tidak dengerin. Iya, nggak usah dengerin. Iya. Ketika dia suka ya baru dengerin gitu kan. Gue ada kok misalnya lagu-lagu yang memang nggak gue suka ya nggak gue dengerin gitu. Tapi yang gue suka banget ya pasti gue dengerin. Yeah. Sampai gue beli album, sampai gue beli merchandise dan sebagainya. Kalau lu lagi karaoke deh, lagu andalan lu apa? Gue tuh nggak bisa lepas dari Take That. Yang mana? Want you back. Oh, want you back for good. Whenever I say. Yang berdekul meja hujanan ya? Iya, Robbie Williams. Robbie Williams sama Gary siapa? Gary Barlow. Yoi. Sama New Kids on the Block. Wah, Itu pasti. dua boy band terbaik yang pernah ada di dunia. Pasti MKUTB, Iya. gue Night Mania nih. Jonathan Knight dan Jordan Night Mania. Kalau gue ini si Joey McIntyre. Joey McIntyre yang akhirnya solo juga kan? Solo. Iya. MKUTB paling suka lagu apa lo? Please don't go girl. If you go away. Amin sih yang duet sama Tommy Page. Iya, apa ya judulnya lupa gue. Anjing. Wah, itu lagunya bagus-bagus. Iya. Bentar, gue penasaran. Yang duet sama... Ya lu kayak kalau dengerin Versace on the Floor-nya Bruno Mars, itu kan lu kayak dengerin 80-an kan? New Kids on the Block. Iya, benar. Sama Mirip banget. musiknya. Nah, itu yang gue salut dari Bruno Mars sebenarnya. Iya. Dia tuh punya banyak banget. Jangan ketukar loh, Didi Kempot atau Bruno Mars. Iya, mirip. Atau Candil, sama Candil, bertiga. Trio. bertiga.
Si Bruno Mars tuh jenius tau, cuy. Dia bisa membawa tuh 80-an, 90-an jadi lagu baru. Ya. Dia tuh menggabungkan antara Michael Jackson, Bob Marley, bahkan sampai yang Never Never Feel in Love. Iya. Itu kan ini banget, The Police banget. Iya, bener. Jadi sebenarnya ya itu jenius. Asli sih, keren sih. Keren. Yang lagu pakai piano doang tuh, yang mirip Michael Jackson. Ada tuh si Bruno Mars, anjing gue lupa lagi. Ya, itu juga anjing nih lagu nih Michael Jackson banget. Dia tuh memang nyampur itu sih, maksudnya dia unsurnya Michael Jackson, Bob Marley, ada Sting-nya, itu dicampur. Tapi jadi keren banget sih. Bentar, gue lagi penasaran. Search aja, ini kan udah era digital. Jadi iya, Tommy Page sama... Kok Tommy Page bisa Lu bayangin kalau kita ngobrol nih tahun 90-an. Lu searchingnya gimana? Gini. Lama apalagi koleksi lu banyak kan? Iya. Terus anjing side B lagi. Begitu kusut lagi kan? Oh, I'll be your everything. Oh. Yeah. I'll be your everything. Terus yang ini, yang this one for children. Oh, this ini. One for all the children. Itu enak-enak banget sih lagunya. NKTB. Tapi Jordan itu emang tinggi banget sih suaranya sih. Sampai sekarang masih tinggi nggak sih? Nggak tahu deh. Tapi kan udah gede kan? Reuni lagi kan? Reuni. Nah, terakhir, itu gue nyesel tuh waktu dia NKOTB sama BSB gue nggak nonton. Gue nonton. Wah, lu tahu nggak yang bikin seru apa? Bikin seru apa? Ketika NKOTB, sebelah gue Mahmud, man. MILF. Mom, I like to follow. Dapat man? Hah? Dapat langsung. Dapat gue. Berapa? Waktu itu gue yang dibungkus sama security karena rusuh. NKOTB, BSB, yoi gak. Kalau boy band yang kesini One Direction suka nggak? Gue sama Harry Styles suka sih. Keren ya, yang solonya bagus ya. Yang solonya bagus, suka gue. Nah itu keren sih. Kalau yang baru-baru ya, karena menurut gue si One Direction ya lama-lama kan dewasa musiknya. Dan Inggris banget. Dan lu sadar nggak? One Direction tuh memecah kayak memotong dominasinya Korea. Betul. Pas dia keluar tuh langsung belok gitu. Iya, karena kan zaman-zamannya pusat cowok-cowok ganteng itu kan Korea tuh. Semuanya Korea kan. Terus tiba-tiba One Direction hadir. Tapi sekarang keluar lagi BTS, udah selesai lagi. Iya, keluar lagi udah. Anak gue soalnya suka banget BTS. Iya, men. Tapi kenapa menurut lo Korea semasif itu, men? Serian the masif itu? Karena terstruktur ya. Iya. Tapi keren sih, cuy. Lu bayangin, orang nggak tahu bahasanya. Tapi gila-gila orang dengerin. Ya, itulah musik universal. Maksudnya gini, gue kemarin ada pengalaman Om Iwan Fals sama Steve Lillywhite rekaman. Itu kan Om Iwan mungkin nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Yang satu ngomong bahasa Inggris, nyambung. Hanya dengan dek gitu, pakai bahasa gitu, nyambung. Jadi memang, ya kayak Siguros kan pakai bahasa Iceland kan. Iya. Itu juga, kita bisa sampai kayak halu juga dengerin musiknya. Betul. Nah, Korea sekarang ya Korean Invasion, kayak dulu kan British Invasion. Nah, sekarang emang bener-bener menguasai industri ya. Kayak sekarang contoh yang lagu Zico, yang Any Song. Teng. Iya. Yang TikTok. Nah, itu gue kirain. Gue kirain tuh lagu bule, lagu Amerika gitu ya. Ternyata Korea. Bisa sampai bisa nge-brainwash orang untuk gila gitu. Yang pada akhirnya mereka kayak interest untuk mempelajari bahasa Korea. Itu menurut gue jenius tuh, cuy. Jenius banget sih. Itulah memang harus dimulai dari negaranya, harus dikelola benar tata kelolanya. Kalau kita nggak usah nyebut Korea deh. Gue kemarin kan sempat ke Meksiko. Jadi gue tuh datang di acara seluruh pencipta lagu ngumpul di situ. Pencipta lagunya Everly Brothers, pencipta lagunya Celine Dion. Pencipta lagu Everly Brothers bukannya Fauzi Fauzan ya? Mimpi. Itu KW-nya. Pokoknya sekarang jadi country nih. Pencipta lagu dunia itu ngumpul di sana. Di Meksiko itu dari kan dia kan telenovelanya kan kuat banget ya. Kayak dulu kan Maria Mercedes, Maria Belen gitu kan. Itu kantor WAMI-nya, misalnya LMK-nya. Kalau di sini WAMI kan, di sana tuh namanya gue lupa. Ntar gue cari. Itu kantor itu gede banget, bener-bener yang tamannya luas sampai segitunya. Jadi ternyata industri di sana tuh bagus banget. Pencipta lagu ya sejahtera bener di sana. Itu Meksiko, gimana Amerika.
Korea udah pasti. Padahal Meksiko masih ibarat kata masih ya sama-sama sama Indonesia lah ya, negara berkembang juga gitu. Tapi industri musiknya sangat mensejahterakan si musisinya. Nah, gue sih ngarep banget sih. Optimis lah. Optimis. Kita nggak boleh negatif thinking lah sama, karena satu hal yang kita pandang negatif biasanya akan beneran negatif gitu. Dan gue dari dulu nggak pernah mandang orang tuh negatif. Selalu mau dia dibilang hancur kayak gue selalu mandang dia yang positif aja dulu. Betul. Dan ternyata apa yang kita bayangin, contoh di The Massive selalu ngebayangin hal-hal yang selalu positif gitu. Kita ntar rekaman nih. Contoh gini, gue waktu itu pernah bikin lagu Salah Paham judulnya. Itu ada di album keempat. Itu belum jadi, baru nana-nana doang. Si Rama megang piano, gitaris gue, dia megang piano, gue bilang, Ram, ini kayaknya gue bikin klip sambil asap-asap nih, asik nih. Di Eropa asik nih. Nggak taunya, setahun kemudian kita dapat kesempatan manggung di Irlandia. Dan lagu itu bikin klip di situ. Anjir. Ini kejadian nih. Jadi apa yang gue bayangin setahun sebelumnya itu kejadian. Gue bikin video klip lagu itu di Irlandia. Bener-bener ada asapnya. Nah, belum lama, ajaib lagi. Di 2012, gue pernah bikin cover album ketiga. Itu ada poster The Beatles. Yang nyebrang di Abbey Road. Jadi harapan gue waktu itu kalau ditanya media, apa mimpi lu nih? Gue pengen suatu saat kita juga bisa rekaman di sana. Jadi sekarang? Kemarin, rekaman di sana. Dan itu diingetin gue sama, ada namanya dulu wartawan Hai, Atta namanya. Si Atta. Atau Atta ya? Dia bilang, gue inget banget nih, lu dulu bilang lu pengen kayak Abbey Road, makanya lu ada poster The Beatles di cover album lu. Ternyata kesampean, gue pun lupa kalau ternyata gue pernah ngomong itu. Gue diingetin sama si Atta itu komen di Instagram. Jadi ternyata ya, seperti industri musik, kita nggak boleh apatis, nggak boleh pesimis. Kalau emang lu sudah jalannya masuk, memang independen, ya udah terusin aja. Kalau kita memang ada di jalur major label, ya udah terusin. Sekarang ada label sih? Gue Musika, masih di Musika. Masih Musika. Dan sampai saat ini kerjasama kita masih sangat bagus. Jadi banyak orang yang kayak tanda kutip trauma sama label. Biasanya kenapa sih, cuy? Cuma salah paham atau gimana sih? Katanya yang nggak jelas pembagiannya. Jadi gini. Terlalu kayak ini mah kacau nih, gue dipotongin nih gitu. Jadi memang sebenarnya balik lagi bagaimana kita memulai sebuah perjanjian. Itu jadi cikal bakal lah, perjanjian itu enak atau enggak. Jadi sebenarnya yang penting adalah kita punya level yang sama nih. Karena kebanyakan yang gue tahu ya selalu berat sebelah kontraknya. Jadi kita tidak punya keputusan juga. Nah kalau The Massive kita punya keputusan yang sama. Dan tujuannya satu, sama-sama seneng. Kan label juga spend duitnya gede juga. Betul, buat promo. Dan gue tahu miliaran di awal album The Massive itu miliaran Musika untuk spend The Massive. Dan untungnya ya berkali-kali lipat akhirnya. Dan sekarang kalau ada kurang-kurang ya kita tinggal ngomong, lu kurang ini. Tapi tujuannya untuk kebaikan bersama kan, bukan nyari ribut. Tapi kalau emang lu tidak mau ke major label nggak masalah juga. Kan banyak juga yang sukses kan. Contoh Tulus. Dia sukses dengan labelnya sendiri. Ya banyak banget sih yang sekarang indie-indie yang naik gitu. Jadi, tapi dengan fenomena indie major ini sebenarnya ini nggak ada habisnya sih ngomongin indie versus major tuh nggak ada habisnya. Menurut gue sih, kalau buat gue indie adalah semangat. The Massive itu ada di major label, tapi kita punya semangat independen. Dari dulu kita selalu pengen beda jalur gitu. Kayak contoh kita bikin Piringan Hitam, kita ikut festival, hadiahnya ke Irlandia, menang. Terus kita main jazz di Java Jazz, main jazz, benar-benar main jazz gitu. Bukan yang band pop main lagu yang sama gitu, enggak. Kita benar-benar aransemen, latihan sebulan penuh dan sebagainya. Jadi balik lagi sih, maksudnya kalau buat gue indie adalah semangat. Karena gue pun banyak belajar dari band-band independen. Berapa kali gue kolaborasi dengan Sore, sempat sama Efek Rumah Kaca saat itu, sama Solil. Gue sebenarnya ketika gue berkolaborasi sama mereka, gue tuh belajar sebenarnya cara dia berkomunikasi dengan fans, nggak ada jarak. Nah saat ini gue juga gitu. Gue mau sama fans The Massive ya gue akan jadi teman gitu, bukan yang harus untouchable yang nggak bisa dipegang gitu, enggak.
Tapi, yang rockstar banget gitu ya. Tapi mungkin ketika di panggung biasanya kan ada penjagaan. Betul, ya itu udah lumrah lah. Lumrah kan. Tapi ketika di luar panggung, gue akan sangat menjadi teman. Ya. Jadi lu misalnya ketemu gue nih, lu sapa ya, gue bakal ngobrol, bakal biasa aja gitu. Oke, tapi emang gitu sih cuy, maksudnya banyak banget musisi yang udah dibilang kayak sudah di industri ini terlebih dahulu udah lama gitu kan. Ya. Pasti kayak merasa gengsi untuk nanya-nanya sama musisi baru gitu kan. Apalagi musisi independen gitu kan. Iya. Ya itu menurut gue sih ya kan zaman berubah ya. Kita nggak selalu terjebak sama masa kemasan gitu kan. Bener. Dan sebenarnya kita juga bisa belajar dari musisi-musisi baru sih. Kayak contoh kemarin gue juga sempat bikin sama Baskara juga. Dan gue juga sebenarnya belajar dari pola pikirnya anak sekarang tuh seperti apa sih gitu. Terus gue sempat nge-tweet sebenarnya soal yang nggak dengerin Fish, Hindia sama Pamungkas mungkin lagi dengerin lagu The Massive. Nah itu rame tuh di tweet banyak orang di retweet, di komen, diserang juga ada. Tapi sebenarnya justru gue tuh lagi istilahnya mempromosikan si band itu juga gitu. Kayak misalnya ya walaupun gue ada di major label ya gue dengerin musik-musik yang memang menurut gue patut gue dengerin gitu. Jadi sekarang ini kayaknya nggak harus ada sekat deh. Maksudnya ya musik adalah musik. Betul. Ketika gue jujur gue ngelihat uploadannya The Majors kemarin yang Om Leo sama Raja dan sebagainya, gue merinding. Ya ini musik. Musik ya begitu. Lu juga mau Om Leo kemarin kan? Manggung kan? Kemarin tuh di Jember. Jember kan? Nah, itu baru kolaborasi juga. Seru banget maksudnya. Ya itulah jadi, musik. Jadi gimana sih kolaborasi lu main sama Om Leo? Om Leo jadi lucu. Jadi kita main live. Nah Om Leo tuh kerjanya cuma lumayan gabut juga sih dia. Dia cuma ngepasin lirik doang. Jadi pas karaoke-nya. Karaoke. Jadi kan kita kan ada aransemen live kan agak beda ya. Iya. Jadi dia tuh ngepasin gitu. Pas gue lagi nyanyi dipasin sama dia. Liriknya jadi orang tinggal baca gitu. Itu seru sih. Seru. Itu ide yang brilian sih menurut Om Leo. Iya. Jadi nggak terlalu kerja keras gitu. Si Om Leo juga kemarin Mas Mesh juga tuh. Oh iya, Mas Mesh. Iya, Mas Mesh juga sih. Dan sebenarnya Om Leo itu juga jadi salah satu orang yang naikin lagi musisi band-band di era gua ya. Betul. Kayak karaoke dan sekarang tuh music bar tuh semua lagu-lagu band-band kayak The Massive. Iya. Peter Pan, Raja diputerin juga, Kangen Band. Ya seru sih, jadi seru, jadi industrinya jadi seru lagi. Jadi gitu. Berwarna karena kalau zaman dulu kan sama tuh kayak Melayu semua, ntar boyband sekarang semua. Sih enggak sih. Nah sekarang sebenarnya gue jujur merinding gue pas ngelihat betapa ketika yang lain ada band-band yang memang band indie yang gede gitu, ternyata banyak orang-orang juga yang nonton si Wali, ST12, Andika sama Raja manggung di acara itu. Dan buat gue ya ini harusnya begini nih, tinggal tata kelolanya. Kalau udah begitu musisinya sejahtera, mantep banget tuh, keren banget tuh industri musik. Karena sekarang sih emang orang udah cenderung nggak malu untuk nyanyiin sesuatu yang lagu yang menurut mereka dia suka gitu. Kayak ya udah gue nyanyiin lagu The Massive, gue nyanyiin aja nggak usah malu gitu kan. Ya kayak kemarin gue di Bandung kan, lagu lu semua tato-tatoan, kau hancur. Kayak gitu-gitu kan. Ini gue liat juga sama Mas Didi Kempot kan. Bener. Pas ketika gue ngobam off-air gitu kan pertama kalinya gitu kayak, nah ini baru semua orang-orang yang berdandan dalam tanda kutip edgy gitu kan, menyanyikan lagu yang menurut mereka tuh kayak ini lagu patah hati gue gitu kan. Gak malu untuk mengakui. Kayak lagu-lagu Mas banyak lagu patah hati juga. Ya kalau di Jawa ini ya jadi lagunya Didi Kempot. Iya bener juga sih. Iya. Tapi yang lagu lu yang ini apa namanya Jangan Menyerah itu memang diciptakan lagi down banget atau emang? Itu jadi gini, dulu itu gua kan memang lahir dari bukan orang yang berada ya, maksudnya emang minus ya. Iya. Bukan, kalau nol kan nol. Nah ini di bawahnya nol nih. Mungkin bahasa halusnya miskin kali ya dulu ya. Ya itu kasar banget. Oh kasar. Udah ngalus-ngalusin tuh padahal. Miskin lah ya. Iya, miskin lah ya. Jadi kalau makan ayam tuh ya sebulan sekali lah ayam goreng. Iya. Jadi sebenarnya ketika tadi apa sih pertanyaannya? Lupa. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, jangan menyerah itu lahir dari memang kondisi gua gitu. Kalau misalnya gua
dari lahir gue ketawa, itu mungkin gue nggak akan bisa bikin lagu Jangan Menyerah. Tapi karena gue lahir dari kondisi yang minus, dan waktu itu gue ngelihat ada anak kanker, pengidap kanker. Pengidap kanker, dia sudah divonis sama dokter, itu 4 bulan lagi meninggal. Anjing. Itu tahun 2008 akhir. Itu pas, nah kebetulan juga The Massive saat itu kan, kita naik banget, cuma kan haters juga banyak. Iya. Pokoknya lu pastilah, nah yang namanya kalau yang lagi naik pasti ada aja hatersnya. Betul. Nah di situ gue hampir kayak down juga gitu. Gila ya, gue bikin lagu susah-susah, banyak yang benci gue juga di dunia maya dan sebagainya. Tapi di dunia nyata sih enggak sih. Kita manggung tetap rame-rame aja terus gitu. Tapi tekanan di dunia maya itu cukup bikin gue agak down juga saat itu. Tapi gue lihat ada anak kanker, dia sudah diamputasi kakinya, pakai kursi roda, itu nonton The Massive pas acara itu lu undang nggak, jadi nggak sengaja, dia tuh habis kemo saat itu. Nah gue lagi manggung di rumah sakit Darmais. Jadi si anak itu nonton, pas nonton ternyata dia apal semua lagu The Massive. Waktu itu umurnya masih 12 tahun, masih 12 tahun umurnya, dan dia sudah harus kemo. Semangat banget, wah gila, pokoknya gue tuh mata gue tuh sampai tertuju sama dia terus gitu. Apal lagu Di Antara Kalian, apal Cinta Ini Membunuhku, apal Merindukanmu, apal. Nah pas selesai acara itu, ada dokter bilang tuh anak itu tadi 4 bulan lagi sudah divonis. Jadi emang udah parah lah, udah stadium 4 kankernya. Pulang ke rumah gue kebayang mukanya dong. Nah waktu itu gue belum punya rumah, jadi masih kontrak. Bocor, genteng bocor kan, terus ngeliatin atap gitu kan, atap gue bocor. Terus gue lihat, gue ambil gitar, inget mukanya dia sih, mukanya si anak ini, namanya Restu. Wah ternyata masih ada ya orang yang lebih susah dari gue ya. Maksudnya gue bisa menghirup udara nih, tangan gue lengkap ya kan, gue bisa makan, masih bisa manggung. Ada orang lebih susah dari gue nih, bikin lagu tuh, 5 menit gue bikin. Jadi tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ya kayak, ya udah, 5 menit, gue bikin lagu itu, gue telepon Ram, gue punya lagunya gini, gue nyanyiin, semangat. Gue biasanya kan, gue kalau nemu lagu baru gitu, yang pertama kali gue telepon si Rama, karena dia biasanya dia langsung bisa nangkap apa yang gue pikirin gitu. Yaudah kita bikin demo. Besoknya gue kasih ke Bu Acin, harus segera dirilis nih lagunya. Tapi waktu itu masih ada liriknya Don't Give Up, bukan Jangan Menyerah. Jadi di situ kan jangan menyerah. Awalnya Don't Give Up, kata Bu Acin. Ini kalau kamu Don't Give Up, orang Tegal nanti nggak bisa nyanyiin. Yang di luar daerah susah nyanyiinnya. Kamu ganti deh. Yaudah Bu. Sorenya. Jadi Ojo Menyerah. Jangan menyerah. Oh iya. Jangan menyerah jadinya. Jangan menyerah, direkam, kita rilis. Nah saat itu ada kejadian bom kalau nggak salah Marriott. Jadi ada kejadian bom Marriott pas bulan puasa. Ya udah lagu itu kayak menggantikan lagunya Ebit G.Ade saat itu. Kan kalau orang habis bencana kan pasti Ebit G.Ade. Iya. Ini jadi lagu secara kalau bahasanya viral lah saat itu. Ya udah itu jadi lagu bangsaan banyak orang saat itu. Bahkan kayak MLM, jadi gue jadi sering manggung di acara MLM jadinya. Karena untuk mencapai target harus pakai lagu Jangan Menyerah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang apa ya, kayak fenomena-fenomena dari lagu itu tuh banyak banget. Kayak gue pernah ketemu sama pemuka agama di Bali. Dia bilang isi dalam kitab yang dia baca itu adalah jawabannya ada di lagu Jangan Menyerah. Serius loh? Iya. Gue merinding langsung. So ada ibu-ibu datang, gue udah lagi di mall, lari. Umurnya mungkin sekitar hampir 60-an. Mas Rian. Gue nengok kan. Oh iya Bu. Aku hamil Mas. Enggak. Udah bisa hamil. Iya Mama. Bisa nggak sih kalau 60 tahun? Bisa juga. Bisa ya? Iya ada kok. Jadi dia bilang, saya terima kasih sama Mas Rian karena sudah bikin lagu Jangan Menyerah. Jadi kemarin saya sempat kena kanker. Dan sekarang saya survive. Karena setiap hari dengerin lagu itu. Serius loh? Iya. Merinding gue langsung.
Terus berapa kali gue datang ke rumah sakit kanker, itu si yang mengidap kanker tuh selalu pengen gue nyanyi lagu itu. Jadi gue biasanya sebulan sekali tuh gue suka, sampai sekarang gue datang ke rumah sakit untuk ngasih semangat yang sakit. Jadinya karena lagu itu gue akhirnya bukan terjebak sih, akhirnya terjerumus untuk akhirnya harus apa ya, kayak apapun acara charity harus ada The Massive. Gitu. Jadi gue pasti ada tuh. Karena lagu itu. Bahkan berapa kali acara kanker itu yang datang Ungu nih atau Afgan itu. Mintanya lagu Jangan Nyerah. Yang bener loh. Iya. Sampai segitunya. Ibarat kata kalau puasa yang nyayur Bimbo lah ya. Iya. Iya, ini lu nih. Kamu pokoknya ada bencana alam, ada apa pasti Jangan Nyerah. Iya. Itu jujur sih gua itu udah pasti Tuhan sih yang ngasih. Iya. Karena emang lu nggak sengaja 5 menit juga kan? Iya. Dan kebanyakan lagu-lagu yang hit justru emang 5 menit. Bikinnya kayak Cinta Imunuku. Itu 5 menit? Iya, 5 menit. Karena lagi kacau saat itu, kalau ditolak mulu sama cewek kan. Yang bener loh. Iya. Kasih tahu ya namanya siapa? Janganlah. Gila. Inisialnya aja minimal 4 huruf. Jangan. Oh, jangan. Gitu. Jadi ya memang buat gue sih lagu itu ajaib sih. Maksudnya kadang gue juga sampai sekarang gue bingung bisa bikin lagu itu, bingung. Tapi sempat ada kontradiksi nih di dalam lagu-lagu lo. Ketika lo katanya memplagiat band-band tertentu kayak My Chemical Romance kan? Iya, album pertama. Nah, itu pasti lu udah sering jawab ini dong? Oh iya, sebenarnya kalau disama notasi sih beda sebenarnya. Tapi emang mungkin suasana musiknya hampir sama misalnya. Apakah saat itu lagi ngedengerin lagu itu? Tapi akhirnya gue bilang gini, oh salah, bukan My Chemical Romance, Heaven itu, Say Something, lu perhatiin, dengerin deh. Lebih mirip itu, gue bilang gitu. Maksudnya, akhirnya gue bilang, gue tetap belajar sih, maksudnya gini, ketika orang mengkritik itu pasti gue dengerin. Dan gue selalu belajar dari kritikan orang. Gue paling seneng dikritik. Tapi kadang-kadang, gue juga seneng berdebat juga kadang-kadang. Tapi sebenarnya gue tuh dengerin apa yang jadi kritikan orang. Kalau gue seneng berdebat ketika lagi lapar. Sama lagi gabut, demen tuh balas-balesin. Pas udah kenyang nih makan gitu, ngapain sih gue balas gini? Iya juga sih. Biasanya kalau lagi gabut karena suka. Iya, lapar sama gabut tuh kombinasi yang nggak boleh baca-bacain komen deh. Tapi kadang gue juga tetap dengerin kok kritikan orang. Terus bilang saat itu dibilang plagiat, ya gue dengerin juga gitu. Tapi sebenarnya kalau bener-bener plagiat banget itu enggak. Iya. Gitu. Karena notasi pun beda, ya kan. Tapi kalau musiknya mungkin ya gue dengerin juga pasti. MCR gue pasti dengerin. Tapi sebenarnya justru gue dengerin Say Something, Heaven. Iya. Say something, I'm a saat itu lu dengerin itu. Cuma mungkin perpaduan saat itu. Tapi ya gue belajar, bener-bener yang belajar dari kritikan tuh sangat. Jadi ketika album kedua, akhirnya gue lebih berhati-hati, jangan sampai ini orang nyamain lagi nih gitu. Jadi gue pikirin banget, kalau sama ini, harus jangan sampai sama gitu. Jadi kalau sekarang nih, lu karena terbiasa menciptakan lagu dengan deadline, itu kan kayak ya udahlah, dulu kan kayak harus mood gitu kan. Ya. Sekarang kan deadline udah kayak biasa aja gitu kan. Lebih enak gak sih dari sebuah perjalanan lu tuh untuk nyiptain lagu? Jadi gini, dulu itu gue bikin lagu Patah Hati itu gampang banget ya. Nah, kalau sekarang agak susah nih lagu Patah Hati. Kamu kenapa? Karena kan ya gue sudah berkeluarga kan. Nah, kalau lagu-lagu seneng kayak gue terakhir tuh bikin lagu Ingin Lekas Mau Lagi itu yang featuring Pusakata. Itu tentang anak. Jadi gue tour, nggak pulang-pulang. Anak gue video call nyuruh, "Papa kapan pulang?" Jadi lagu. Nah, biasanya kalau inspirasi itu akhirnya gue sekarang sudut pandangnya nggak cuma dari diri gue sendiri. Dari orang lain? Dari orang lain bisa. Kayak misalnya lu. Lu patah hati atau lu nggak menemukan jodoh misalnya. Ya gue bisa tuh bikin lagunya. Oke, ntar kita ngomong deh. Ngobrol. Jadi kapan? Sekarang usia berapa, Bang? 37 tahun ini. Gue nikah umur 26. Lu sekarang berapa sih? Gue 34 tahun ini. 34 tahun ini? Gue nikah umur 26. Serius lu? Di saat itu, nih gue belum pernah cerita nih ke mana. Jadi 26 itu kita lagi naik-naiknya. The Massive itu lagi bagus-bagusnya. Grupi banyak dong. Ya pokoknya. Wah, bejibun deh. Tiap kota ada lah. Ya kita lah. Jadi dulu pas gua menikah, istri gue diteror. Hah? Sama siapa? Sama beberapa orang. Fans di lo? Sosial media.
Gue nggak tahu fans gue atau bukan, tapi intinya si cewek ini tidak rela kalau gue menikah. Anjing. Terus ada beberapa orang. Terornya mengganggu berarti? Panjang. Oh. Bener-bener yang nerornya tuh bener-bener yang lu gue bunuh. Anjing serius. Sampai begitu. Nah tapi akhirnya kesini dia paham gitu. Maksudnya udah nggak usah didengerin lah, itu paling cari perhatian gue bilang gitu. Bener. Dia sempat down juga, maksudnya sempat kayak yang takut lah pasti. Gitu. Iya. Tapi gue bilang udah itu aman nggak akan ganggu bener kok. Akhirnya sekarang ya udah cuek aja, dan memang kebetulan alhamdulillahnya juga istri gue bukan tipe yang show off ya, bukan tipe yang pengen gimana gitu, yang pengen kelihatan terus itu enggak, karena basicnya dia memang orang di balik layar kan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi sampai saat ini udah dari 2012, berarti 8 tahun gue menikah, ya aman-aman aja gitu. Tapi sempat menyesal nggak sih? Anjing gue kayak kecepatan nikah nih. Gue justru bersyukur. Kenapa emang? Gue punya anak 2, lucu banget. Iya sih. Wah gila itu. Dan jujur ya, ketika gue menikah, itu rezeki gue dibukain banyak banget. Gue nginjek Eropa itu setelah gue menikah. Yang bener loh? Iya, setelah gue belum pernah. Yang tadinya cuma ngayal doang. Kapan nih liburan ke sono? Iya, nginjek Eropa tuh bukannya gue pakai duit gue sendiri. Kita mau festival dibayarin. Terus kemarin ya banyak banget kayak gue, akhirnya gue bisa ke Old Trafford, gue bisa. Itu setelah menikah, itu ternyata ya rezeki menikah itu ada gitu. Makanya buruan. Ntar habis maghrib ya. Jadi pas kita punya anak apalagi. Iya. Waduh, anak gue lucu banget lagi. YouTuber juga kan? YouTuber juga. Iya. Subscriber lebih banyak dari gue ya. 300 ribu ya? Hampir 300.000. Iya. Gokil. Terus anak gue yang cowok juga lucu banget. Jadi ya alhamdulillah apa yang gue pengen, gue punya 2 anak cukup, itu udah cukup lah. Tapi yang penting udah cewek sama cowok gitu. Karena gue pengen meneruskan mimpi gue sebenarnya punya anak cowok. Karena gue tadinya pengen jadi pemain bola. Akhirnya anak gue pengen gue arahin jadi pemain bola anak gue yang cowok. Tapi dia seneng nggak? Dia seneng. Jadi apa deh? Back. Masih 1,5 tahun sih. Oh, 1,5 tahun. Tapi dia udah suka bola. Kamu harus jadi back ya, udah gede gitu. Kayak bola jadi striker. Kamu harus suka MU ya, sama Persija. Latihannya dari sekarang kamu harus sliding tackle orang tiap hari. Sama ya seneng sih karena ada anak situ yang paling bikin gua nggak menyesal. Ya mungkin nggak menyesal untuk cepet nikah. Nggak menyesal, sama sekali gua nggak menyesal karena itu sebenarnya gua termasuk kalau di teman-teman yang lain, drummer gua tuh umur 21 dia menikah. 22 drummer gua. Lu ibaratnya yang paling telat nih. Gua yang paling telat adik gua nanti. Yang main gitar Kiki. Ya. Itu Kiki mungkin tahun depan. Tahun ini dia akan menikah. Di usia 32 berarti. Nah, dia paling telat karena dia paling kecil kan. Cuma yang teman-teman gue yang lain, drummer gue itu umur 22. Basis umur 21 nikahnya. Cepet-cepet semua. Dan drummer gue udah punya anak 3. Jadi kemarin lucu, kita kemarin habis ngumpul-ngumpul gitu kan, kita setiap bulan sebulan sekali itu ngumpul satu band dengan anak-anak kita masing-masing. Gitu. Arisan, ibunya arisan, kitanya jamming-jamming di satu rumah ganti-gantian. Nah itu nggak nyangka juga sih, ternyata penuh juga anak-anak kita bawa kan, ada yang punya anak 3, punya anak 2. Seru sih. Jadi itu sih yang jadi semangat kita juga untuk bisa semangat ngeband. Nah, anak lo yang paling gede kan YouTuber juga deh. Itu lo arahin? Enggak, justru dia kalau syuting itu nggak pernah mau ada gua. Oh, dia sendiri gitu? Dia sendiri. Maksudnya dia ada timnya. Jadi dia kan collab sama YouTubers juga. Tolong Jack di. Dia umur berapa sih anak lo? 7 tahun. 7 tahun? Nah. Oh, dia ada tim juga deh? Ada tim juga. Salah satunya dia juga yang edit. Jadi sebenarnya apa sih kontennya apa sih? Dia sketsa. Oh, sketsa. Sketsa sama vlog sih. Tapi oleh yang paling banyak di view sih sketsa. Jadi dia berperan sebagai anak. Ada ayah dan bundanya. Ayah dan bunda siapa? Ayah bundanya itu si ayahnya itu ada namanya Yuda. Dia YouTuber juga. Sama Mesita, itu bundanya. Jadi lucu, kalau gue jalan sama si ayah palsunya ini, gue lagi di bandara nih, itu orang nyamperin nanya anaknya tuh bukan ke gue, ke dia, ke temen gue. Wah itu anak gue, woi. Gue suka kesal juga sih. Jadi orang taunya justru bukan anak gue. Iya. Ya itu sih seru banget punya anak, punya yang punya mainan lah di rumah. Yang manage AdSense lu?
Iya. Lo yang minta adsense dia? Iya. Oh, oke. Kebetulan kan gue gue juga ada perusahaan yang memang mengelola konten kreator juga. Oh, gitu. Oh ada lo? Ada. Oh, ada namanya apa? Namanya IP, eksploitasi positif. Oh, oke. Jadi gue mengeksploitasi hal yang positif. Tapi bukan Dan positif corona ya? Iya bukan dong, jangan dong, amit-amit. Dan lu juga punya studio rekaman ya? Gue ada studio rekaman, ada cafe juga. Di Ciledug? Di Petukangan. Apa namanya? Food Update Cafe. Food Update. Itu ada yang di lantai 1, lantai 2-nya ada studio musik, Rap Music Studio. Rap tuh ya Rian Egi Pradipta, lantai 3-nya kantor IP, EP. Gitu. Jual apa sih makanan sih? Makanan ada fried chicken kayak model-model geprek KFC gitu, KFC. Oh, KFC. Nah, yang simpel-simpel gitu. Terus ada apa lagi sih? Ada geprek pecel gitu-gitulah yang murah meriah lah. Terus ada kalau minumannya ada alpukat kocok gitu-gitu. Oh, alcok. Iya, alpukat kocok. Iya. Terus kita nyebutnya kalau yang fried chicken kan FU chicken. Iya. Fucek. Fucek lo semua. Tapi ada satu momen di mana gue lihat waktu itu sebuah berita ya, lo dikasih gitar. Iya. Sama istrinya almarhum Krisya ya. Itu kenapa bisa lu cuy yang dikasih cuy? Sebenarnya gue beli. Oh, lu beli? Gue beli. Tapi beli itu juga mereka milih-milih dong. Sangat milih. Jadi gue tahu tuh gitar-gitar yang Prisya itu ada di mana aja. Jadi lu ngulik tuh ya? Iya, karena kan di list. Jadi gue memang berapa kali gue memang menyelamatkan benda-benda yang menurut gue bersejarah yang bisa gue simpan. Gue pernah mengamankan gitarnya almarhum Benny Panjaitan, Panbers. Itu ada di gue juga. Nah, Krisya itu ada 2 gitar yang gue selamatin. Karena buat gue itu keramat. Karena gitar itu kan lu bayangin ya, dipegang sama Krisya kan. Jadi masih ada keringat-keringat dia. Nah, itu gue anggap itu adalah keramat gitu. Jadi ya mungkin aja rohnya bisa masuk ke gue gitu kan, lumayan ya. Jadi dan alhamdulillah juga. Beli berapa lu sih? 25 jutaan. 25 juta? Gitar apa sih? Akustik gitu? Ada 2. Jadi masing-masing harganya 25. Memang gue juga nggak nawar sih. Maksudnya ketika disebut harganya buat gue itu udah dipilih ya, lu priceless gitu. Ya. Ada Kramer. Itu yang paling keren tuh Kramer. Kramer akustik. Jadi gitar akustik tapi lancip. Dan itu pernah dipakai David Bowie. Itu dibeli di Jerman tahun 80-an. Gokil. Jadi masih ada soft case-nya ada, masih ada strap-nya juga benar-benar di tahun itu. Dan itu ibarat kata double ya, collector item ya. Udah Kramer tahun 80-an, bekas almarhum Om Krisya juga gitu kan. Terus satu Yamaha. Nah, Yamaha itu ada fotonya. Apa tuh, Mio atau? Itu motor. Yamaha tahun 80-an juga. Itu juga udah discontinue, udah nggak akan ada lagi. Itu sering dipakai Om Krisya promo kalau misalnya dia lagi manggung atau lagi promo radio pakai gitar itu. Waktu itu sama almarhum Tante Yanti Nur waktu masih hidup, Tante ada fotonya nggak? Nah, minta dong ya. Gue seneng tuh kayak misalnya gitar ini fotonya ini. Dan gue memang selalu mengabadikan itu. Kayak misalnya gue ketemu sama God Bless itu minta tanda tangan, ya gue fotonya gue cetak fotonya gitu. Yang Om Benny gitar apa? Gitar apa tuh? Om Benny itu Martin. Oh, Martin. Martin. Itu masih made in USA. Dan ada tulisan gitar kesayangan Benny Panjaitan. Yang bener loh. Ada. Gokil. Gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu yang lu simpen aja apa lu mainin? Kadang-kadang gue mainin sih kalau lagi di Jakarta. Tapi kalau luar kota gue nggak mungkin karena kan takut banding-banding. Sayang banget iya. Jadi ya memang mungkin gue juga jodoh kali ya sama Krisya ya karena Krisya itu kayak buat gue Tuhan buat gue di musik ya. Jadi dia tuh sangat mempengaruhi gue lah lagu-lagunya. Bahkan gue tuh selalu ngebayangin lagu-lagu yang bikin tuh yang nyanyi Krisya sampai segitunya. Merindukanmu tuh gue bikin selama aku masih bisa bernafas tuh waktu itu gue bikin lagu itu gue ngebayangin Krisya yang nyanyi sampai segitunya. Gokil. Nah, ternyata ketika gue di Musika dapat kesempatan nyanyi lagu Bergilah Kasih. Dan itu views terbanyak di YouTube sekitar 37 juta views di YouTube. Bahkan anak sekarang tuh taunya lagu The Massive. Jadi kalau misalnya kemarin ada temen gue, dia sering reguleran di cafe gitu kan, dapat request ya. The Massive Bergilah Kasih. Padahal Krisya. Bahkan sempat kita main di pensi, meet and greet. Anak SMA.
Mas Rian, kok bisa bikin lagu sedalam itu sih, Pergilah Kasih? Itu Oh bukan. bukan, itu yang bikin Tito Sumarsono. Lagu itu tahun 89 rilisnya. Jadi sebenarnya kita juga, ini sebenarnya gini. Ketika, awalnya kan Tito Sumarsono dulu nyanyi ya? Enggak, langsung Chrisye. Langsung Chrisye? Tapi yang ciptain Tito Sumarsono. Tito Sumarsono tuh bikin lagu yang hit juga tuh yang di malam yang sesunyi ini. Aku sendiri. Sama Peter Pan nih bawain kan. Iya. Ya, sama Noah tuh. Itu Tito. Om Tito salah satu pencipta lagu yang Asli. gue seganin juga tuh. Dan suaranya khas banget. Khas. Kan lagu yang Kau kan dia juga yang bikin tuh. Yang mana? Kau na hatiku melayang jauh menembus ke dalam. Itu Tito sama Chandra Darusman. Chandra Darusman kan? Iya, berdua. Dibawa lagi sama Bunglon. Ya, sama Bunglon. Itu not awalnya itu yang bikin Om Tito. Nah, di refnya nah itu kan udah jazz tuh. Nah, itu Om Chandra tuh. Tapi liriknya yang Chandra Darusman sama Om Tito sama Bunglon dibedain ya? Beda ya? Beda. Kalau nggak salah Bunglon tuh yang bait ref kedua doang yang sama. Oh, iya. Yang penyesalan ini. Iya, gue juga tahunya dulu, gue kan Bunglon yang nyanyi. Nggak tahu itu lagunya Om Chandra. Oke. Bunglon tuh kemana? Itu bagus loh band. Gue demen banget loh. Udah ganti vokalis kan? Dia vokalis deh? Vokalis. Yang terakhir tuh dia ikut collab sama Neri Perkaso itu loh. Ya, itu keren banget. Itu terakhir tuh gue ketemu Bunglon tapi dengan udah berubah warna. Udah jadi merah. Nah, ganti vokalis dia. Cewek juga? Cewek juga. Cewek juga. Kalau nggak salah dia di labelnya Raffi Ahmad ya kalau nggak salah. Oh, kayak Rans itu? Yang Rans itu. Oke. Barengan sama si The Fly gitu-gitu lah. Gokil. Terus pas Om Benny gitarnya pas lu mainin lu langsung auto nyanyi Gereja Tua kan? Ya itu jadi gini Om, kita tuh punya ada hubungan yang cukup erat sih sama Benny Panjaitan karena kebetulan The Massive itu lahir dari di Gang Kamboja. Gang Kamboja itu deketan sama kompleknya Panbers. Jadi dulu tuh kita kalau lagi latihan itu di studionya Panbers. Oh, oke. Nah, kadang suka Om Benny suka ngeliatin kita dari jauh gitu kan. Wih, Benny Panjaitan tuh. Tapi biasanya yang legend. Tapi ya biasanya yang sering nemenin kita itu drummernya Om Sido Panjaitan. Ya, kalau lu denger album Panbers yang album pertama tuh pokoknya yang ada piece-piece jadi sebelum slang begini, Panbers udah begini. Itu tahun 70-an. Persekutannya gila gokil ngobrol sama Rian The Massive in the Sky. Ini awal-awal mulai video ini ngomongin soal rambut. Dan memang bener, gue tidak pernah melihat perubahan rambut dia dari awal. Tapi emang pernah berubah sih gaya rambut lu? Dia kan kayak, bisa dibilang kan kayak zaman dulu rambut Indis. Iya. Indis Beren. Iya, itu Indi. Indi ya. Lu pernah sih kayak rambut lu berubah gitu kayak? Pernah sebenarnya. Kayak limbat mungkin nggak? Nggak, jadi 2013 gue pernah ganti potongan gaya rambut. Oh. Jadi gue pakai apa sih namanya? Pomade ya? Pomade. Ini gue cepak nih, kanan kiri nih. Tapi emang katanya gue jadi lebih ganteng sih katanya. Kata bini gue. Kata bini lu ya? Ya bini gue tuh. Dan anak lu lah ya? Bini gue tuh paling nggak suka sebenarnya jujur dengan rambut gue begini. Dia nggak suka. Dia nggak suka, dia tuh suka gue tuh rapi dengan gitu. Terus kalau mau lihat bisa di video klip Batu, judulnya Batu, The Massive yang Batu. Itu gue bener-bener rapi banget gitu dengan pomade ininya rapi ke atas gitu kan. Terus lu tidak merasa itu diri lu? Sebenarnya gini, gue merasa memang bersih muka gue gitu kayaknya. Aura gue keluar gitu. Iya, clean gitu. Tapi ternyata orang itu sudah kayak terpatri ya dengan model rambut gue yang dari awal seperti ini. Ada yang pas berubah gitu ada yang nggak kenalin nggak? Nah ini lucu. Gue tuh saat gue kan seneng ya misalnya ada orang nyapa tuh, berarti gue dikenal gitu. Nah ketika gue pendek, Rian, hai, pas nengok, oh saya kira Rian Jombang. Pas pendek, ternyata gue jalan tuh orang nggak ada yang kenalin sama sekali. Yang bener? Sama sekali. Jadi ketika naik ke atas panggung baru tahu oh Rian The Massive gitu. Tapi ketika di bawah panggung orang nggak ada yang kenal. Terus kayak misalnya gue nggak bawa KTP sempat berapa kali ke bandara itu panjang lama. Ngapa emang?
Ya, emang nggak bawa KTP? Iya, jadi dia nggak tahu. Gue kan nggak mungkin bilang, gue Rian The Mask, nggak mungkin. Ntar dikira sombong kan. Ya gue diem aja ketika gue nggak boleh masuk, ya udah. Gimana ya gue gitulah gitu. Gue nggak mungkin ngomong, betul. Gue tuh Rian nama, nggak mungkin gitu. Gue pernah cuy, ini berapa minggu kemarin, lagi di Citos. Oke. Gue keluar dari WC, tiba-tiba, woi yoi, Surya Insomnia, woi, kan patar siaran gue ya, woi, gue gini-gini aja, woi, gitu kan. Terus, mau kemana nih? Mau syuting ya, di net ya? Iya, gimana, lancar gak? Aduh, capek gue, kayaknya gue mau berhenti deh. Jadi gue salah-salahin mulu. Dan gue sering banget dicap apa ya? Virgon. Tiap gue masuk, iya minimarket, setelah gue les child. Setiap gue masuk minimarket itu sering banget. Udah gitu tanya, nggak ngapain lagi mas? Kayak gue mau keluar nih. Gue salah-salahin aja. Lu kalau enak berarti lu kalau ke tempat pijat enak. Ditanya, Mas Virgon ya? Iya. Langsung gosip. Mas Virgon mijet. Gue kalau ada orang salah sangka sama gue salah-salahin aja. Mas Virgon nggak manggung. Gue udah bosen band gue ini. Kenapa bang? Adalah kayak mau bubar. Gue salah-salahin aja kalau misalnya dianggap macam-macam. Itu banyak kejadian juga sama si dulu gitarisnya Drive. Ya, dia dibilang mirip gitarisnya Raja. Lagi jalan Moldy. Tang teroreng. Gimana kabarnya Raja? Akhirnya terus sempat juga Baron sama Levi sama gitarisnya The Fly. Baron Gigi. Ya. Mirip. Iya, mirip. Nah, itu juga sering tuh. Iya, bener juga ya. Itu juga banyak cerita lucu juga tuh. Jadi, tapi ya itu yang sedih ya itu yang pas gue keren gue udah pede kan udah seneng banget kan ada orang ngajak foto gitu kan lari gitu. Endingnya terima kasih Mas Vidi. Tapi emang pas gue perhatiin memang ternyata pas kalau di dempetin jadi mirip emang. Lo kalau mau Vidi, selain rambut lo gitu, rahang lo harus goyang. Ya. Harus agak 3 cm gitu ya? Iya, gitu. Harus lemes rahang lo. Terus setelah itu gue langsung benar-benar berjanji pada diri gue, aku harus balik lagi. Dan kalau misalnya nyukur bilang apa? Cukuran Rian The Mask dong gitu? Enggak, jadi kebetulan yang potong rambut itu adalah tante gue sendiri. Oh, gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu ada di lantai 2 di wah, enak dong. Gitu. Iya. Oh, ada barbershop lagi, salon lagi. Ada. Gitu. Jadi kebetulan emang anak The Mask juga potong di situ deh kemarin. Waktu itu memang. Tunggu, itu kan salon kan? Satu ini malu berarti satu usaha ya? Iya. Kan biasa ada poster cukur tuh, top collection misalnya. Itu nggak ada. Dari 1 sampai 9. Itu muka lu semua nggak? Oh nggak ada. Jadi dia cuma bisa nyukur 1 rambut doang. Kayak rambut doang. Ntar nggak laku gitu. Iya, kalau gua sebenarnya kalau rambut itu yang paling nggak setuju gua potong rambut adalah bokap. Ngapa emang? Bokap gua tuh yang menentang gua potong rambut pendek saat itu. Oh. Kak, lu lihat deh, kan manggilnya kakak. Gua anak pertama kan. Lu lihat tuh, perhatiin Mick Jagger tuh. Wih. Perhatiin siapa Sting. Iya. Steven Tyler. Perhatiin tuh Mariah Carey. Pernah nggak potong pendek? Nggak ada cewek pak. Oh iya, maaf. Chrisye perhatiin deh. Iya. Pernah nggak dia potong rambut? Kamu tuh harusnya tetap begitu terus sampai tua. Ciri khas. Itu akan jadi icon, ikonik. Gaya ikoniknya itu seperti itu. Jangan dirubah kak. Saat itu gua melawan bokap saat itu. Jadi gua mau potong rambut pendek. Ternyata bener. Malah orang pada nggak kenal. Nah, setelah gue balik lagi ya, jadinya all access enak. Iya. Enak, dia maksudnya kayak nonton konser, nonton apa tuh kayak security atau yang jaga gitu, tahu. Jadi kita kayak dibantuin gitu ngapa-ngapain gitu. Itu sih enaknya sih dengan rambut seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang ngarepin gue potong rambut, jangan lagi lah. Gue begini aja udah tenang. Gue juga nggak perlu pakai pomade lagi. Gue nggak gatel kan maksudnya. Kebetulan gue juga agak nggak kuat gitu. Muka jadi kan kalau misalnya pakai ini kan berminyak banget. Pasti nurun gitu. Iya, kalau panas. Iya. Terus gue juga nggak perlu nyisir. Gue cukup pakai sisir ilahi. Iya, pakai tangan ya. Pakai tangan udah jadi gitu. Jadi simple sih. Jadi lebih nggak ribet aja gitu. Nah sekarang yang kita bacain pertanyaan-pertanyaan. Siap. Dari Instagram, ada 1168 pertanyaan ya? Oke, ini dari Instagram. Dari Fakri 6.
Tanyain dong pas manggung ada kuntilanak rasanya gimana? Emang pernah? Oh pernah. Itu 2000 di Papua, di Jayapura saat itu. Serius tuh? Kuntilanak? Gede, tinggi. Itu viral tuh. Kalau zaman sekarang viral lah. Kelihatan, itu tahun berapa? 2008 nggak salah ya? Apa 2009 ya? Antara itulah. Lu ngeliat? Itu dari video kelihatannya. Oh. Emang tinggi, jadi kayak tinggi gede gitu. Sambil, jadi pas lagunya Merindukanmu. Jadi itu membuktikan bahwa fans The Massive emang ada di ya nggak cuma yang kelihatan ya. Yang nggak kelihatan juga ada gaib fans. juga ada. Iya. Dan lagunya Merindukanmu, mungkin dia lagi kangen lagi sama keluarganya. Betul. Ya positive thinking aja lah. Iya. Tapi serem sih, pas gue lihat agak serem. Dan aneh saat itu. Fotonya ada tuh di video. Oh. Mungkin kalau di YouTube masih ada kali ya. Jadi dulu itu anehnya ketika The Massive manggung hujan. Pas kita selesai berhenti, terus kita ada kolaborasi lagi tuh sama J-Rocks. Hujan lagi. Nah, gua nggak tahu deh, nggak ngerti deh. Gokil. Itu aneh sih. Iya. Oke, berikutnya. Gimana rasanya jadi anak band tapi juga supporter tim lokal? Bahaya nggak sih? Dari Aksara Biru, kan lu manggungnya di kota-kota lain. Nah, ini unik banget. Jadi ketika gua manggung di Bandung udah sering banget. Oh, serius lo? Makin sering malah. Jadi gini, semenjak gue mengikrarkan diri menjadi supporter Persija, jadi sebenarnya gue tuh suka Persija tuh udah lama banget dari SD, dari tahun 97. Itu zamannya Widodo Cahyono Putro. Karena itu tangan balik. Jadi waktu itu kan dia pindah tuh dari Petrokimia ke Persija tahun 97. Dan gue tuh inget banget gue nonton lawan PSBL Bandar Lampung, itu skornya 8-2. Di Lebak Bulus, Widodo golin 5. Semenjak itu gue cinta Persija saat itu. Karena gue emang ngefans sama Widodo kan. Nah, jujur ketika gue mengikrarkan diri gue nih supporter Persija nih, itu berat sebenarnya. Tapi sebenarnya itu gue tuh lagi makan bakso, gue pakai jersey Persija, kok rame gitu, yang komen. Padahal kan memang sebenarnya gue udah dari kecil gue suka Persija gitu. Tapi ternyata saat itu positif komentarnya positif, dan akhirnya gue di situ kayak udah mulai memberanikan diri untuk nonton bola, nonton ke stadion gitu. Karena memang sebenarnya gue suka Persija sudah dari tahun 97, dari kecil, dari SD. Nah, awal-awal banyak banget yang mencibir juga banyak, gitu dari terutama di sosial media ya. Ya pokoknya ngata-ngatain lah gitu. Tapi karena kebetulan gue juga tidak pernah mengucapkan kata-kata rasis, dan kebetulan juga basis gue juga sebenarnya bobotoh juga, dia orang Bandung asli kan. Jadi sebenarnya buat gue nggak perlu takut ketika gue mendukung satu klub di Indonesia gitu, karena justru tujuan gue adalah bikin orang-orang tuh bangga sama liga lokal. Kayak contoh di luar negeri kan, Mick Jagger Arsenal, Ian Brown MU, terus Johnny Marr City, Morrissey kan MU juga tuh, MU dia. Terus ada beberapa musisi-musisi yang Oasis City juga nih. Oasis, adik kakak City, Bonehead-nya MU. Oh iya benar. Jadi sebenarnya bola sama musik itu harusnya justru menyatukan. Betul. Bukan malah bikin berantem. Musuh, Dan gue kampanye juga sebenarnya kayak gitu. Karena buat gue sepak bola itu harusnya bisa bikin kita jadi begini nih gitu. Bukannya malah berantem gitu. Dan jujur fanbase The Massive itu banyak banget di Jawa Barat gitu. Nah anehnya setelah gue mengikrarkan diri, makin banyak undangan ke Bandung. Serius loh? Iya. Malah jadi banyak. Malah makin banyak, makin sering. Nggak ada yang rusuh tuh? Wah. Ada, ngibarin bendera Persib ada. Nggak apa-apa kan? Tapi salaman. Iya. Dan gue bilang gue tidak, istilahnya gue tidak kayak gue sangat menerima mereka gitu. Bahkan sempat gue main di Jalak Harupat terakhir. Yang bener loh? Iya. Semuanya fans Persib dan gue salam-salamin. Maksudnya ya memang gue kan nggak ada niat untuk menjelekan siapapun. Iya. Ya gue hanya ya suka sama klub bolanya. Tidak ada niat untuk istilahnya nyela klub ini, nggak ada. Bahkan
basis gue bobotoh malah sekeluarga. Iya. Dan kalau gue di Bandung, gue kebetulan juga udah kayak rumah kedua juga. Gue rekaman banyak di sana juga kan, gitu. Terakhir gue main di Roots. Di Roots tuh kayak music bar juga. Iya, di Roots ya. Roots itu yang nonton pakai baju The Massive. Iya. Dia pakai t-shirt The Massive, tapi dia Viking. Wih sih. Dia bilang, "Bang, gue Viking nih, Bang. Wah, keren." Gak apa-apa. Gua Jackmania, lu Viking. Yang penting kita saudara ya, gitu. Ya seru-seruan aja, jadi... Iya, biar seru. Iya, maksudnya ya bola itu buat hiburan gitu. Iya. Rivalitas tetap nggak apa-apa, Iya. tetap harus ada. Karena serunya tuh di situ. Betul. Nah kalau gue lihat kemarin terakhir kan gue nonton bola Liverpool MU, itu kan rivalitasnya juga gila juga. Saling benci lah mereka gitu. Bahkan ketika gua tuh away kemarin ke Anfield. Gue nonton di Anfield, gue di section MU-nya. Jadi sama sekali tidak ada yang pakai baju MU. Pakai hitam-hitam semua. Terus ketika masuk dijagain. Di dalam stadion begini semua, kata-kata kotor. Tapi setelah pertandingan, memang kita disuruh untuk stay dulu. Hampir 2 jam kita di stadion sampai kosong. Sampai kosong baru fans away-nya pulang. Aman. Kalau nungguin di luar nggak ada? Nggak boleh, karena takutnya bentrok. Oh, emang nggak boleh, suruh balik aja sama keamanannya. Iya, jadi kita sempat nunggu lama 2 jam di situ. Jadi, nah gue sih berharap gitu sih, pengennya ketika Persija Persib gitu, misalnya main di Jakarta, ada supporter away-nya, misalnya memang pasti kan lebih sedikit ya kalau away ya. Tapi tetap aman gitu. Ya nggak apa-apa lah, mau celah-celahan di stadion nggak apa-apa lah, bebas lah. Namanya bola kan gitu. Seru-seruan aja. Seru-seruan lah, kata-kata kotor nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai ada nyawa yang hilang. Iya, itu penting. Pokoknya itu pulang penting. udah, kita saudara lagi, kita Indonesia lagi. Bener-bener udah kita lupain, menang kalah kan biasa di pertandingan kan. Oke. Gue sih ngarepnya begitu. Berikutnya nih ya. Aklan Firdaus, gimana sih caranya Rian konsisten dengan gaya rambutnya, tadi kita udah ngomongin. Tony Junaidi, Bang Gopar, kok Rian The Massive mirip Pak Tarno ya? Nah ini lucu juga. Jadi sebenarnya Pak Tarno itu gue yang mengarahkan untuk mirip gue. Oh iya? Iya. Yang bener loh. Serius, demi Allah. Oh iya? Serius. Ya ada satu acara, Pak gini aja Pak biar kayak Rian The Massive. Nggak taunya itu malah jadi viral. Itu rambut palsu ya? Tadinya kan dia pakai topi, tidak dengan rambut seperti itu. Nah ini gue baru omong-omong di tempat lu nih. Serius lu? Iya. Jadi lu yang ngarahin Pak Tarno? Sebenarnya nggak masalah juga, karena Pak Tarno keren. Iya. Bininya cakep. Iya, men. Iya, yang ngatain dia mending punya pacar kan? Iya, benar. Gitu. Tapi dia pakai rambut palsu ya? Dia palsu. Palsu. Nah, dia itu, Pak, gini aja Pak, keren Pak, biar kayak The Massive. Jadi sebenarnya secara nggak langsung, itu makin banyak diomongin. Nah itu bagus buat gue juga. Jadi hal yang menurut orang negatif, buat gue tuh aman-aman aja. Nggak masalah. Karena Pak Tarno, dia punya pasangan dan cantik. Iya. Nah itu yang penting. Iya betul. Nah. Pas lu ngebantuin Pak Tarno itu acara TV waktu acara TV ya? Nah, di SCTV kalau nggak salah. Rambut kan? Dia ngomong gini nggak? Tolong dibantu ya, prok nggak gitu? Oh nggak. Ren udah mirip belum? Pak gini aja Pak, nih gini Pak, udah mirip tuh. Gitu ceritanya. Baru tahu gue. Iya, itu ceritanya. Nggak pernah gue ungkap di mana-mana. Oke, berikutnya. Geger, tanyain Bang, koleksi kaos band yang Bang Rian yang paling membanggakan apa? Vintage, ya gue koleksi kaos vintage juga kan. Terakhir itu, ya kalau Morrissey banyak banget yang vintage yang gue punya ya. Yang paling, ini baru nih, entah itu rare atau apa. Ya kalau yang rare, banyak kan yang shoegaze ya. Yang shoegaze kayak Slow Dive, itu terakhir tuh, gue beli 8 jutaan kalau nggak salah. Anjing 8 juta loh? Di mana beli? Ada kolektor. Oke. Yep. Kalau yang Morrissey bisa mungkin 4-5 jutaan. Gitu. Itu berdasarkan tahun dan limitednya ya? Iya. Biasanya kan kalau kaos itu dirilis ketika konser biasanya di tahun itu. Terakhir gue pakai kaos The Last yang There She Goes Again. Itu kan gue pakai waktu gue away ke Liverpool kemarin. Kenapa gue pakai? Karena dia band Liverpool kan. Jadi gue pakai kaos The Last itu bolong. Gue beli 6 juta. Anjing. Padahal bolong. Iya.
Jadi gue kebalik. Kalau kaos baru buat tidur. Iya. Kalau kaos yang vintage sampai bolong tuh gue plastikin. Pelan-pelan gue lus-lus. Gitu. Kadang-kadang nggak gue pakai. Iya. Bener-bener yang gue cuma liatin doang gitu. Iya. Jadi ya, tapi buat hiburan sih. Betul. Koleksi aja. Iya, Kan ada beberapa yang healing kita tuh mengkoleksi. Bener. Healing kita tuh kayak beli apa gitu. Dan Lu tuh healingnya koleksi. Iya, dan gue kan sudah berkeluarga. Iya. Ini penting buat para kolektor. Lu jangan pernah bohongin istri untuk membeli hobi lu. Lu harus jujur. Karena gini, ketika lu jujur, akan ada doa juga dari istri kan. Iya. Kan kadang beberapa kali gue lihat harganya dimurahin. Harganya 500.000, bilangnya 500.000, padahal harganya 5 juta. Nah, gue enggak, gue jujur. Kayak gue beli gitar, beli vinil. Aku beli ini ya, harganya segini. Gitu. Jadi tahu itu ada doa restu juga dari pasangan kan, karena kebanyakan menutupi harga. Iya. Terus sebenarnya itu nggak justru itu malah bikin jadi masalah kan. Dan koleksi gue ini bisa menghasilkan juga. Jadi kadang-kadang ada orang yang nawar lebih mahal. Misalnya gue beli 5 juta, besok-besok udah nawar 15 juta. Ada sampai ke situ. Yang beli tapi orang luar. Tapi berapa kali waktu di Camden, gue kan waktu ke UK, gue ke Camden. Itu gue nemu beberapa kaos kayak Sonic Youth. Terus apalagi kemarin ya. Pokoknya ada beberapa kaos band yang vintage. Itu kalau dibeli gue cuma 200 ribuan. Gue jual bisa sampai 3 juta. Tapi yang beli orang luar. Orang Thailand, orang Singapura, gitu. Karena memang pasarannya segitu, tapi ya gue ngubeknya 5 jam. Pelan-pelan di tempat loakan gitu kan. Di Camden, dan udah gitu yang jaga serem, gotik gitu. Orang Itali. Waduh, pokoknya nggak ngenakin lah orangnya gitu, tapi barang-barang dia sakti-sakti. Pas gue ke dalam, banyak tuh. Sonic Youth. Terus gue nemu Wet gitu kan, ada band Wet. Terus itu, terus 10,000 Maniacs, ada band 90s juga yang cewek vokalisnya. Ya, gitulah. Jadi ya seru sih. Koleksi ya? Koleksi. Sama jersey, gue koleksi jersey juga. Jersey apa yang paling membanggakan yang lo koleksi? Ya terakhir tuh gue beli match worn-nya Nani, match worn. Itu berapa ya? 10 jutaan kali ya. 10 juta? Kalau sama jersey Widodo, Cahyono Putro yang tahun 97. Itu 15. 15 juta? Dari dianya? Enggak, dari orang lain. Jadi si Widodo pun nggak megang. Gokil. Nah setelah itu gue malah dapat dikasih sama orang jersinya Widodo yang sama kayak gitu, tapi beda tipe. Jadi emang rezeki, maksudnya. Gue mancing. Jadi ketika gue beli ini, ternyata gue dapat lagi yang sama tapi gratis dari orang. Dari manajernya Persija yang dulu tahun 97. Ada dinyimpen tuh ya? Dinyimpen. Gue dikasih 5 kemarin. Oh iya? Dan udah ditawar satunya 35 juta. Anjing, lu pas ya? Enggak lah. Iyalah, simpen aja lah. Iya. Oke, berikutnya nih. Oke, kita di Twitter aja deh. Di Twitter itu ada, bentar, 576 pertanyaan. Banyak. Bang, giveaway jersey Persija dong, lu giveaway mulu lu. Usaha, kerja. Terus tuh, gitaris gue komen tuh. Apa? Tanyain, Rian mau jadi vokalis saya kan? Kamu lagi libur corona. Kayak mau jadi vokalis lo, Rama. Dari Ale Serin. Bang, kenapa kalau nyanyi kayak mau ajan? Oh iya. Gaya-gaya gini tuh gimana tuh? Sebenarnya gini, lu kalau ngelihat band-band Inggris kan suka gini-gini kan? Iya. Akhirnya kalau asisten belakang. Tangannya di belakang gitu. Ya maksudnya Morrissey tuh dia sering begini gitu. Sebenarnya dari situ sih awalnya, cuma waktu itu tercapture sama Massivers saat itu tuh jadi lebay. Masa ada orang nonton sampai begini-gini? Lu perasaan nggak sampai segitunya gitu loh. Tapi ya itu kan ekspresi masing-masing ya. Akhirnya fans The Massive itu menganggap itu gaya gua. Akhirnya gua terusin. Gitu, begini. Jadi mic lu begini berarti? Ya pokoknya. Jadi mikrofonnya di sini. Berarti lu nggak megang mic ya? Pakai stand mic. Pakai stand ya? Ya. Atau kalau misalnya megang mic ya begini. Gitu. Nggak lu suka yang mic ini sih? Nggak suka ya?
kayak ini, kayak Agnes Monica. Yoi, kayak lagi mau main Dota. Nggak, sebenarnya gue begini tuh ini pas lagi ngetop angkot. Bang, stop bang. Dulu kan sering naik angkot kan, channel 1 kan. Channel coy. Yoi, bebulungan. Yoi. Yang berikutnya dari Ali Maruf. Ya. Masih bocah yang sering di-inbox dan dahsyat. Sekarang gimana kabarnya, Mas? Ada yang balas nih. Sekarang udah dapat gitar. Oh iya, sempat tahun lalu kalau nggak salah. Acara di Cibubur atau apa gitu ya. Gue kasih gitar dia. Tapi sekarang memang dia udah SMA. Dulu kan dia masih kecil. Nah, itu lucu tuh, dia dulu sempat nggak pernah mau sekolah. Ngapa, Bang? Pengen nonton The Massive terus. Oh iya? Mana-mana. Jadi akhirnya gue bilang ke dia untuk kamu harus sekolah. Nanti kalau misalnya nonton The Massive, pas lagi bisa aja. Atau pas lagi libur. Jadi pernah gue datang ke rumahnya ngasih surprise ulang tahun. Gue amazed dengan koleksinya dia. Oh, dia koleksi Tentang The Massive. Dan lo tahu? Apa? Tisu yang pernah gue kasih bekas keringat gue dikacain sama dia. Yang bener? Iya. Gokil. Ini tisunya Om Rian waktu itu. Kapan? Namanya Dava. Waktu itu pokoknya disimpan dong sama dia. Dikacain. Tisu. Sampai segitunya. Nah, gue juga kalau sama idola gue gitu juga sih. Terakhir gue dapat sobekannya kemejanya Morrissey. Masih gue simpan. Gue cium-ciumin. Dapat sobekan tuh? Dapat. Oh iya? Kan itu sampai rebutan. Dan memakan korban kan? Patah. Ada satu orang patah. Oh. Jadi itu konser kedua ya? Apa yang terakhir? Harusnya gue yang dapat. Plek depan gue persis. Dapat. Diambil? Dari belakang dong, ada orang badan gede. But. Ya udah, ada satu nahan depan gua. Begini. Pindah ini pundaknya ke sini. Anjing. Terus dia yang parah, dia baru dia nggak langsung pindah dong. Maksudnya nggak langsung diamanin. Jadi nonton dulu. Jadi sambil sakit nonton Morrissey sampai habis. Yang bener. Iya. Namanya siapa nggak tahu, gue lupa. Gue sempat ngobrol juga tuh. Anjing serem. Nah, itu sobekannya ada di rumah. Wangi banget, Morrissey wangi banget. Iya. Waktu itu kan masih keringetan, keringet gitu. Wangi tuh ya, masih wangi? Wangi banget. Wangi. Apa parfumnya? Piusel kali ya? Nggak tahu pokoknya. Bahan kemeja. Molto. Bahan pakai rinso kayak gini. Doni ungu. Dia kemejanya bahannya bagus. Oh. Di Cipadu ya ngambil. Cipadu dekat. Halo, kapan albumnya? Kalau album, jadi tahun ini kita rilis double album. Itu Live at Abbey Road. Iya. Akan kita rilis dalam format piringan hitam juga. Sama CD. Sama tahun digital. ini? Tahun ini. Bulannya? Ini kita lagi mixing. Lagi mixing. Nanti masteringnya kita balikin lagi ke Abbey Road kan. Mastering di Abbey Road. Terus kita akan bikin album lagi baru secepatnya juga. Oke, wah sekut banget, terima kasih ya Neh. Siap. Udah main di Ngobam di sini. Terima kasih. Itulah Rian Eki Pradipta alias Rian The Massive di sini. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton Ngobam kali ini. Sampai jumpa di Ngobam berikutnya. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ada cowok lari dari ujung sana. Wash. Wah, ke gua. Mas, foto dong, foto. Oh iya. Foto. Cekrek. Terima kasih Mas Vidi. Ya.